Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag #sabiruinfo, sabirutalk, sabiruevent. Jangan lupa ikuti Instagram Sabiru ya. Happy parenting! Hai orang tua hebat, selamat pagi. Kita ketemu lagi di webinar Sabiru Indonesia. Kali ini dengan tema seni lukis sebagai bentuk ekspresi diri dan jembatan komunikasi bagi anak berkebutuhan khusus. Bersama dengan Bapak Timotius Suwarsito atau biasa akrab dipanggil Kak Toto. Ya, nah, Kak Toto ini adalah owner dari Outsider Art Shop Jakarta. Ya, sebelum kita mulai, saya seperti biasa ingin membagikan info. Jangan lupa parents bisa mengikuti Instagram kami @sabiruindonesia dan bergabung dengan WhatsApp grup kami di info parenting Sabiru 1, 2, 3, 4 maupun 5. Ya, supaya parents tidak ketinggalan untuk mendapatkan info-info terbaru tentang Sabiru Indonesia dan juga webinar-webinar yang kami adakan. Ya, hari ini webinarnya hari Jumat ya. Biasanya kita hari Sabtu. Semoga di hari Jumat ini tetap semangat ya untuk mengikuti webinar bersama dengan Kak Toto. Dan juga saya sekarang sudah menyiapkan kertas dan pensil. Kita nanti di akhir sesi akan ada tutorial menggambar bersama dengan Kak Toto. Ya. Nah, karena sudah bergabung dengan kita semua, Kak Toto, saya boleh menyapa ya. Selamat pagi, Kak Toto. Iya, selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, peserta webinar hari ini. Senang sekali saya bisa berkenalan dengan Bapak, Ibu semuanya. Iya, Kak Toto, ini mungkin masih banyak yang belum tahu tentang Kak Toto. Boleh dong perkenalan sedikit dulu sebelum kita mulai untuk tanya jawab. Iya, perkenalkan nama saya biasa dipanggil Kak Toto. Nama lengkap saya Timotius Suwarsito. Saya kelahiran tahun 1975. Saya biasa sehari-hari mengajar seni rupa khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan juga non berkebutuhan khusus. Ada di beberapa tempat, kalau boleh saya sebut, saya mengajar di Hadi Prana Art Center di Kemang dan Menteng, kemudian juga di Credo Art Studio di daerah Jati Bening, kemudian ada beberapa sekolah inklusi, vokasi, saya juga terlibat di sana. Selain itu juga saya mengajar private, datang ke rumah-rumah juga. Jadi kegiatan saya sehari-hari Senin sampai Minggu itu full ya. Jadi kalau Minggu memang saya khususkan di weekend untuk murid yang jangkauannya sangat jauh jaraknya. Jadi dan saya harus datang ke sana gitu. Kalau yang hari-hari lain saya banyak di studio dan di Hadi Prana Art Center. Jadi saya mengajar sejak tahun 2001, mengajar spesialisasi untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Saya mulai sejak di tahun 2003. Dan dari situ sampai sekarang banyak hal yang nanti di dalam webinar ini akan saya ceritakan bagaimana keajaiban-keajaiban itu mendatangi saya ketika saya mulai bisa berkomunikasi dan membuka hati untuk sahabat-sahabat saya yang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, apa saja yang saya dapat? Jadi nanti mungkin pembicaraan ini saya sifatnya karena saya bukan kalangan akademis dan bukan
orang yang misalnya seperti psikolog atau sejenis itu, tapi saya lebih ke bercerita testimoni ya. Jadi tentang apa yang saya dapatkan, yang saya rasakan, apa yang saya pelajari ketika saya mulai membuka diri untuk sahabat-sahabat saya ini. Kira-kira seperti itu Ya, perkenalan singkat saya. baik. Ini untuk prestasinya sepertinya belum disebutkan. Saya boleh sebutkan ya, Boleh, Kak boleh, Toto ini silakan. membimbing 6 orang anak untuk menggambar mobil Porsche seharga 2 miliar lebih loh. 3,8, iya. Oh, 3,8. Iya, 3,8. Salah baca saya. Heeh, 3,8. Ya, dan bahkan sempat diundang oleh Bapak Presiden. Nah, luar Iya. biasa. Berarti kita bisa tahu ya, narasumbernya Sabiro Indonesia ini nggak kaleng-kaleng loh hari ini. Iya, iya, iya. Nggak boleh disia-siakan hari ini. Nah, saya juga nggak mau sia-siakan, saya mau belajar menggambar juga. Ini saya sudah Siap, sediakan kertas. iya. Ya, baik. Kak Toto, boleh kita mulai ya? Boleh, silakan, silakan. Iya. Kak Toto ini kan aliran seninya adalah seni outsider. Boleh dong diceritakan ke kami apa sih seni outsider ini? Iya, jadi kalau dalam istilah seni itu ada aliran, ada gaya, atau saya lebih outsider itu bukan gaya, tapi lebih ke gerakan ya. Gerakan bahwa jadi saya mulai sejarahnya dulu. Sebelum pakai kata outsider, saya memakai kata art brut. Art brut yang berarti dalam bahasa Perancis itu raw art, seni yang mentah, seni yang belum selesai, seni yang apa adanya. Nah, ini diberikan julukan ini kepada karya-karya. Waktu itu riset yang dilakukan adalah untuk teman-teman yang ODGJ. Nah, jadi dari situ terlihat karya-karya yang memang dibuat oleh orang-orang yang tidak belajar atau tidak terlalu mengerti seni seperti pada umumnya, seperti kebanyakan seniman gitu ya. Dan di istilah itu dipakai banyak di Perancis dan di Asia seperti di Jepang. Jadi kegiatan saya ini sebenarnya disupport oleh teman-teman dari Jepang, dari Noma Borderless Art Museum di Jepang. Saya juga sempat jadi pembicara di sana. Mereka ingin tahu bagaimana metode pengajaran saya untuk anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Kemudian juga ada support dari British Council, itu melalui teman saya, Hannah Madness, untuk karya-karya teman-teman berkebutuhan khusus, cuman dia dari jaringan linknya dari mental healthy, jadi mental illness isu yang diangkat. Nah, seperjalanan waktu banyak hal yang ternyata di kata art brut ini masih kurang bisa merangkum banyak pemikiran, banyak orang gitu ya. Orang takut jadi masuk ke situ karena dicapnya lebih kepada karya-karya disabilitas. Nah, sementara kalau di teman-teman saya yang dengan berkebutuhan khusus, ada yang orang tuanya masih senang dengan istilah yang lebih soft, neurodiversity, neurodivergent, atau berkebutuhan khusus, atau anak istimewa. Jadi akhirnya saya memilih kata outsider. Outsider sendiri lebih banyak berkembang di Amerika. Outsider sendiri dengan kata lain adalah karya yang dibuat, seni yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mainstream. Jadi bukan anti mainstream, tapi orang-orang yang tidak belajar seni secara formal. Ini berarti bisa berangkat dari kalangan hobi, bisa berangkat dari kalangan orang yang memperlakukan seni sebagai sebuah media terapi, orang yang memperlakukan seni sebagai stress release, atau banyak hal. Dan yang perlu menjadi catatan penting juga bahwa outsider itu lebih ke arah sisi ekonominya disentuh gitu ya. Jadi bahwa kekaryaan mereka, bahwa seni mereka menguasai pasar cukup baik. Dan itu memang juga sesuai dengan yang saya inginkan, bahwa karya teman-teman ini tidak hanya bagus dibilang, tapi juga secara ekonomi mampu, walaupun tidak banyak,
mungkin mampu memberi bantuan kepada finansial pada keluarga, syukur-syukur itu bisa menjadi mata pencariannya. Tetapi bahwa wacana itu di Outsider sudah mulai diperkenalkan dan dibuka, maka gaya-gaya penyajian pada karya Outsider memang kalau pameran itu ya memang kita sifatnya jualan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ini saya sedikit agak panjang karena buat saya ini sangat mendasar. Kenapa saya bikin Outsider? Banyak teman yang menyarankan saya tidak membuat itu karena nanti akan membuat blog baru atau pengotakan untuk karya-karya disabilitas atau ABK. Bahwa karya-karya mereka harusnya ya dilihat sebagai sebuah karya seni, tidak dilihat dari latar belakangnya. Itu ada benarnya, tetapi saya melihat di lapangan bahwa dunia seni pada umumnya, saya jujur saja ini ke Bapak Ibu bahwa ya juga sangat kejam gitu ya, bahwa ketika kita tidak mempunyai benteng yang membentengi kita, di mana kita bisa hidup, di mana kita bisa berkomunitas, kita akan habis dibantai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya juga mau katakan bahwa seniman itu juga banyak yang senewen. Jadi banyak orang yang kerjaannya hanya mengkritik karya orang, menjatuhkan karya orang, tanpa dia sendiri bisa menunjukkan karyanya apa. Dan itu bukan hanya di dunia politik, di dunia seni pun itu sangat banyak. Jadi saya membuat Outsider ini adalah sebagai sebenarnya bukan membuat, cuman saya memperkenalkan di Indonesia sebagai sebuah wadah, sebagai sebuah kolam. Ya, jadi sebelum kita masuk ke kolam yang besar, kita mempunyai kolam yang kecil dulu untuk berlatih, untuk saling mendukung di antara komunitas kita, di antara sahabat-sahabat kita. Ketika kita sudah siap, kita bisa masuk ke dalam kolam-kolam yang besar secara mental dan secara teknis, secara kesiapan kita sudah siap. Tetapi menjadi benteng bahwa ini memang karya bukan mainstream. Jadi memang kita memperlakukan seni pada karya Outsider tidak melulu berkonsep seperti karya-karya mainstream. Ada kadang-kadang mungkin tidak berkonsep, tapi saya melakukan seni sebagai sebuah media terapi untuk saya mencapai suatu bentuk kebahagiaan. Atau juga bisa menjadikan ini sebagai media terapi untuk motorik halus misalnya. Atau juga sebagai stress release untuk emosional, untuk kesehatan mental. Jadi ketika kita sudah mempunyai tempat, mempunyai sebuah benteng, ketika orang mau menyerang kita mungkin akan sangat sulit ya. Kalaupun mereka tetap menyerang, kita punya kelompok, kita punya komunitas yang sangat kuat, yang saling mendukung, saling support, dan kita bisa hidup dari sana satu sama lain di antara komunitas. Karena di era digital, kekuatan terbesar adalah kekuatan komunal, kekuatan komunitas. Jadi kita tumbuh bersama komunitas. Saya beberapa kali bilang juga ke teman-teman, ke sahabat yang mungkin sudah dewasa, tapi gangguannya adalah kesehatan mental isunya. Bahwa mereka harus siap, mereka harus bisa, dunia itu tidak semanis yang mereka kira gitu ya. Dan kita harus mempersiapkan ini bersama komunitas yang saling mendukung. Kita tidak mungkin membuat senang semua orang, tetapi bahwa orang-orang yang senang dan cinta sama kita juga cukup banyak. Nah, fokus pada orang-orang yang mendukung dan support itu yang menjadi sangat penting, yang menjadi keutamaan. Iya, dan disinilah Outsider hadir sebagai sebuah rumah, sebagai sebuah kolam, sebagai sebuah benteng, sebagai sebuah komunitas yang mudah-mudahan nantinya di situ akan lahir seniman-seniman hebat yang bisa juga masuk ke seni mainstream, masuk juga ke pasar yang besar, masuk juga ke hal-hal yang mungkin kita tidak bisa bayangkan sebelumnya. Kira-kira seperti itu kenapa saya sangat intens sekali, sangat fokus sekali untuk memperkenalkan pergerakan Outsider ini. Jadi, tapi saya juga nggak akan membuatkan hakinya Outsider ini menjadi klaim milik saya, Outsider Jakarta gitu, nggak. Siapa saja boleh pakai kata Outsider dimanapun. Buat saya itu adalah sesuatu yang edukasi ya, untuk kita juga membuat kolam-kolam kita sendiri yang kita bisa nyaman, kita bisa hidup di situ, saling support, dan itu yang lebih penting buat saya.
Kira-kira seperti itu perkenalan singkat untuk kenapa saya memperkenalkan gerakan outsider ini di Indonesia, khususnya di Jakarta. Ya, baik. Nah, ini banyak ibu-ibu pasti yang ingin tanya, kenapa kok harus outsider? Kenapa outsider ini baik bagi anak yang mengalami gangguan mental dan perilaku? Ada banyak seni-seni yang lain. Bagaimana? Iya, yang sering sekali saya temui dari terapis, dari orang tua, kalau sedang mengarahkan anaknya, mereka sering kali bilang, "Ayo nak fokus dan konsentrasi, ayo nak fokus, konsentrasi." Fokus dan konsentrasinya memang yang selalu dikejar. Ada hal baik, ada juga hal yang mungkin kurang tepat, tapi saya melihat dari sisi baiknya bahwa ya memang fokus dan konsentrasi itu menjadi sangat penting pada anak-anak ABK karena ini kunci utama ya. Kalau mereka sudah bisa fokus lebih baik, konsentrasi lebih baik, informasi baru bisa masuk, informasi baru bisa mereka serap. Tetapi yang sering dilupakan pada orang tua dan orang-orang di sekitarnya, mereka hanya bisa bilang fokus dan konsentrasi, tapi tidak mencontohkan sama sekali bagaimana seharusnya berkonsentrasi dan berfokus yang benar. Jadi saya mau mencoba menjelaskan dengan analogi yang sangat sederhana, mudah-mudahan ini bisa dipahami kenapa teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, anak berkebutuhan khusus ini, kalau kita lihat seperti tidak fokus, seperti tidak konsentrasi, itu apa penyebabnya dan apa masalahnya? Kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya pikiran kita, pikiran manusia itu kita gambarkan sebuah peta. Peta dengan beberapa kotak gitu ya, dengan beberapa pulau yang di situ. Di situ ada pulau seni, ada pulau olahraga, di situ ada pulau imajinasi, di situ ada pulau kebahagiaan, ada pulau kartun, ada pulau nyanyi, ada pulau apalah, banyak hal gitu seperti yang kita rasakan setiap hari. Dan kesadaran itu seperti sebuah bola lampu. Nah, bola lampu kita bayangkan itu seperti bola lampu. Nah, bola lampu ini kalau di kita mungkin di Bapak Ibu sekalian yang bisa berfokus dengan baik dan konsentrasi baik, ketika sedang menonton acara berita, kita akan membawa bola lampu kita itu ke fokus kepada tempat di mana kita harus memfokuskan mata, telinga, pendengaran, dan logika kita untuk melihat berita itu. Atau misalnya kita sedang bernyanyi, kita akan membawa bola itu menerangi untuk sisi di mana pulau bernyanyi itu berada. Atau misalnya kita sedang nonton film kartun, kita akan menarik bola itu juga ke situ. Atau kita sedang memasak, kita menarik bola itu ke tempat pulau memasak. Nah, kejadiannya pada di anak-anak berkebutuhan khusus ini, bola ini nggak bisa diam. Jadi bola ini berputar terus, pindah dari tempat masak, pindah ke tempat kartun, pindah ke tempat bernyanyi, pindah ke tempat seni, pindah. Itu acak, random, timingnya nggak jelas. Dan mereka tidak bisa disalahkan karena itu di luar kontrol mereka. Itu di luar kemampuan mereka untuk menguasai itu. Nah, tetapi tidak boleh berkecil hati kita karena hal itu ternyata bisa dilatih. Sama seperti kita juga, kita bisa melatih fokus dan konsentrasi. 24 jam kita banyak distraksi gitu ya, banyak kedistrak dengan hal-hal yang handphone, berita, kendaraan, kemacetan, segala macam. Jadi untuk fokus itu kita saja sangat sulit. Nah, anak-anak ini juga demikian. Banyak hal yang membuat mereka terdistrak. Kita harus melatih banyak untuk fokus dan konsentrasi. Nah, jadi bagaimana caranya? Adalah kita harus memaksa mereka, sedikit memaksa, membuat mereka ada di satu sisi lebih lama. Misalnya saya memakai ini adalah seni. Jadi saya akan membawa mereka membuat pola-pola ya seperti lingkaran, seperti garis itu berulang kali
dari waktu yang cuma 1 menit bertambah menjadi 2 menit, kemudian esokannya lagi bertambah terus sampai dia mempunyai waktu konsentrasi yang lebih panjang. Nah, harapannya ketika dia sudah bisa berada di satu titik lebih lama, maka ketika dia nanti pindah ke titik yang lain, dia juga akan berusaha untuk bisa lebih lama di sana. Dan dia bukan mulai bisa menguasai, tetapi bahwa dia mulai terbiasa untuk berlama-lama pada satu titik. Jadi kesadarannya tidak muter seperti gangsing kemana-mana, tetapi bahwa dia bisa fokus di satu titik. Nah, inilah kenapa media seni buat saya, karena saya seorang seniman, maka saya mencari jalan bagaimana ini bisa melatih fokus dan konsentrasi. Jadi sebenarnya tidak harus melalui seni, melalui hal-hal yang lain yang kecil-kecil juga latihan ini bisa sangat dilakukan ya, misalnya dengan game-game yang sederhana, memasukkan bola misalnya atau memasukkan gelang ke dalam botol segala macam, hal-hal sederhana, tetapi yang diingat, yang perlu dilakukan adalah jadi perhatian adalah konsistensi, dan itu dilakukan berulang kali, terus-menerus. Targetnya adalah durasi, daya tahan. Semakin lama dia bisa berlatih di situ, fokusnya harapannya akan bisa semakin lebih lama. Seperti itu. Kira-kira kenapa media seni rupa outsider ini menjadi senjata saya untuk membuat murid-murid saya bisa lebih jauh fokus dan konsentrasi. Karena itu tadi, ketika fokus dan konsentrasinya sudah bagus, harapannya adalah bahwa mereka bisa menerima informasi dari kita, bisa menerima informasi dari luar, tidak sibuk dengan bola kesadarannya yang muter ke sana kemari, tetapi bahwa dia mulai bisa mendengar lebih baik, dia mulai bisa menangkap pesan lebih baik. Itu kira-kira yang menjadi dasar pemikiran saya. Setuju. Memang benar, fokus dan konsentrasi ini adalah hal yang sangat diharapkan oleh orang tua ke anaknya, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, secara nggak langsung seni lukis ini juga bisa menjadi media terapi ya, Kak Toto ya? Iya, betul sekali. Iya. Nah, kalau boleh tahu apa perbedaannya sih seni lukis ini sebagai media terapi dan untuk menghasilkan karya, perbedaannya di mana? Iya, biasanya ketika orang tua datang ke saya akan menanyakan 2 hal. Untuk ke anak ibu, mau menjadikan seni ini sebagai media terapi atau menjadikan dia sebagai seniman murni. Gitu ya. Jadi kenapa saya tanyakan ini, karena saya mengutip pemikiran hebat seorang Picasso. Picasso ini seniman dunia yang pasti semua orang sudah kenal. Ayahnya adalah seorang dosen seni rupa, mungkin profesor atau apa, saya juga agak lupa. Tetapi bahwa secara genetik dia mempunyai kemampuan artistik yang sangat luar biasa dan pemikiran yang hebat. Dalam kutipannya dia mengatakan bahwa semua orang terlahir sebagai seniman. Itu yang menjadi catatan penting saya. Cuman ketika dia dewasa, orang menjadi lupa bagaimana caranya menjadi seniman. Ya, itu yang menjadi pemikiran saya, bahwa saya sangat percaya bahwa setiap orang memang terlahir sebagai seniman. Karena seniman itu apa? Seniman itu atau seni itu adalah sebenarnya bagaimana saya merespon kehidupan ini, bagaimana saya melihat kehidupan ini, dan saya mau apa. Lalu di situ lahirlah pikiran-pikiran kreatif bahwa saya mau merespon dunia ini seperti apa. Buat saya seni juga seperti itu. Jadi bahwa setiap orang terlahir memang sudah punya kemampuan untuk itu, kemampuan untuk bertahan hidup paling sederhana ya, kemampuan untuk kemudian mempercantik kehidupannya, membuat hidupnya jadi lebih indah, ya, memayu-bayuning saliro, mempercantik diri, membahagiakan diri sendiri, itu memang sudah kodrat manusia. Jadi bahwa setiap orang terlahir sebagai seniman. Tetapi kadang juga orang tua ingin melihat bahwa ya anak saya kebutuhannya adalah terapi karena dia belum bisa pegang pensil dengan baik, belum bisa menulis dengan baik, belum bisa menggerakkan tangannya dengan baik, maka itu
saya akan lakukan latihan-latihan, nanti lebih banyaknya itu tadi, ke pengulangan, ke pembuatan bentuk-bentuk sederhana, ke penguatan otot-otot motoriknya. Tetapi saya juga tidak mau melupakan kesenangan-kesenangan dalam latihan melalui seni. Jadi biasanya saya kombinasi, tapi porsinya saja saya banyakin untuk lebih ke latihan motorik. Tapi kalau misalnya permintaannya saya mau dia ya udah senang-senang aja dan berkarya. Buat saya ini paling gampang. Ini saya paling mudah untuk menemukan kehebatan si anak ketika orang tua sudah mempercayakan ke saya, karena saya tinggal kasih media, saya tinggal kasih peralatan melukis, lalu saya lihat bagaimana dia meresponnya, bagaimana dia membuat karyanya. Dari situ saya akan lihat kekuatan garisnya seperti apa. Paling gampang adalah mirip dengan siapa karya ini. Nah, ketika saya sudah menemukan kemiripan-kemiripan karya itu dengan karya-karya pelukis besar dunia, saya akan mulai cari metode cara pengembangan bakatnya. Nah, maka dari situ nanti akan lahir karya-karya yang otentik, karya-karya yang beda dari yang lain, tetapi juga tidak melupakan bahwa anak itu ringan dalam mengerjakannya karena tidak terlalu banyak effort, tidak banyak hal yang mesti dia pelajarin, just for fun, dia hanya bermain-main dengan imajinasinya, difasilitasi dengan cat dan lain-lain, disupport, didukung, dan biasanya itu akan menjadi karya-karya yang sangat hebat. Jadi kalau saya bilang, kalau saya di posisi ini, mengajar saya menjadi sangat ringan, saya hampir sama sekali tidak mengajar. Jadi menemani teman-teman saya ini adalah hal yang sangat mudah. Pekerjaan saya yang paling sulit meyakinkan orang tua dan orang di sekitarnya bahwa anak ini hebat, bahwa karyanya hebat. Itu tugas saya yang paling berat. Kalau boleh, saya menjadikan diri saya mungkin lawyers-nya anak-anak ini gitu ya, karena itu tugas saya yang paling berat. Karena jujur saya S1 tidak selesai. Karena akhirnya saya memutuskan untuk keluar karena tidak mendukung untuk kegiatan saya berkesenian gitu ya. Saya harus berhadapan dengan orang-orang, kebanyakan murid saya orang tuanya adalah orang-orang hebat. Ya mulai dari S1, S2, doktor, profesor, CEO, apa segala macam gitu ya. Pejabat tinggi dan lain-lain. Orang yang secara pendidikan jauh di atas saya. Dan saya harus bisa meyakinkan mereka bahwa anak mereka hebat. Saya harus bisa menguasai banyak teori tentang seni supaya meyakinkan bahwa anak mereka hebat. Dan banyak hal yang saya lakukan juga, kalau saya hanya balikan saja, kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan riset, silakan tanya ke orang-orang yang Bapak Ibu percaya sebagai orang-orang hebat dalam bidang seni, lalu mereka akan komentar apa. Dan semua komentarnya sangat bagus, semua komentarnya sangat positif dan mendukung karya anak itu, dan kebanyakan juga terkagum-kagum karena karyanya otentik, punya semangat yang luar biasa, punya roh gitu ya dalam karya-karyanya. Nah itu tadi, jadi memang tugas terberat saya justru meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa mereka mempunyai anak-anak yang berbakat luar biasa, mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam bidang seni, dan mereka layak mendapatkan apresiasi yang baik. Itu tugas saya yang paling utama. Ya, sepakat. Ini kita satu visi dan misi loh Kak Toto, antara Kak Toto dan juga Sabiru. Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin tanya, Kak Toto bahagia? Oh iya, puji Tuhan, bahagia. Nah, saya juga ingin tanya bagaimana dengan peserta webinar, apakah bahagia? Nah, karena Kak Toto ini ingin menyanyikan lagu Bahagia Bersamamu. Jadi sebelum kita lanjut, kita dihibur oleh Kak Toto dulu ya dengan lagunya. Saya boleh ceritakan dulu sebelum lagu ini diputar. Oh boleh, silakan. Jadi yang menyanyikan nanti anak saya, Mika. Saya itu sebenarnya penulis. Saya suka menulis. Bikin lagu itu karena supaya tulisan saya sampai. Lalu saya setelah membuat lagunya jadi sederhana, saya memberikan ini tugas ke aransemen kepada teman saya, Mas Jimmy Yulianto, seorang guru musik juga, seorang arranger. Di lagu ini saya mau menceritakan kepada orang tua bahwa anak ini yang kalau di agama saya, anak-anak ini adalah yang punya kerajaan Allah. Anak-anak ini yang kunci kebahagiaan. Jadi ketika Bapak Ibu mau merasakan kebahagiaan, ya cuma datang aja ke mereka, dengar mereka,
eee, sayangi mereka, cintai mereka, mereka akan memberikan hal yang luar biasa yang mungkin sebelumnya Bapak Ibu nggak pernah pikirkan sekalian, nggak pernah pikirkan, itu terjadi. Dan lagu ini menceritakan tentang bagaimana, "Ayo kalau mau bahagia, masuki dunia saya, rasakan indahnya cinta di sana." Kira-kira seperti itu lagunya. Silakan. Oke, nggak sabar untuk kita dengarkan ya, Ananda Mikaela ya? Iya, Mikaela Mikaela Ya, Kinasi. Mikaela. Baik, mari kita dengarkan sama-sama ya. Keren banget lagunya. Ada yang tanya ini Kak Toto, kalau mau mendapatkan lagunya gimana ini? Oh, ini lagu sudah ini kan lagu kemarin, beberapa Oh, bulan yang lalu untuk pameran karya-karya murid saya di Museum Kebangkitan Nasional. Jadi sudah saya upload juga di YouTube, bisa datang ke YouTube channel saya, Kak Toto, dan di situ ada lagunya juga, atau ke Mikaela Kinasi juga ada. Judul lagunya, diketik judul lagunya juga keluar kok. Bahagia Bersamamu iya. Mikaela Kinasi, gitu. Oke, berarti bisa didengarkan di YouTube ya. Iya, mudah-mudahan berkenan lagunya ya. Iya, bagus banget lagunya. Ini masih ada satu Makasih. lagu lagi, saya simpan setelah sesi pertanyaan yang satu ini dulu. Oke. Oke, ini sekarang sesi pertanyaannya saya mewakili orang tua yang ingin bertanya. Bagaimana sih, Kak, caranya agar orang tua ini bisa melihat bakat anak cocok di seni lukis? Oh iya, ya itu tadi, yang pertama kita harus punya kepercayaan bahwa anak saya berbakat, itu aja di seni lukis. Masalah bakatnya di apa, nanti bisa dicari tahu, datang ke yang ahli gitu ya, atau misalnya datang yang memang, mengajar seni untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya juga bisa membuka konsultasi, bisa membantu untuk hal-hal seperti itu. Tapi juga banyak teman-teman yang lain juga mungkin, sangat bisa. Tetapi ada satu hal yang menarik yang bisa dijadikan Bapak Ibu menjadi patokan utama bahwa, lihat di mana tempat dia mengerjakan sesuatu yang paling intens, paling lama, eee, dia suka, dia bisa bertahan lama, dan dilihat kegembiraan dan kebahagiaannya ada di sana. Jadi kalau memang dia suka masak, ya dilatihlah itu, difasilitasi itu. Dia suka bernyanyi, difasilitasi itu, dan dia suka melukis. Jadi kalau memang dia nggak suka untuk melakukan sesuatu hal, ya jangan dipaksa. Walaupun mungkin kita melihat ada potensi, ada bakat di sana, karena yang lebih utama, saya pada akhirnya melihat bahwa titik temunya adalah di bawah ketika dia bisa melakukan hal ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Karena itu lebih penting. Ketika saya mulai mendampingi teman-teman yang dengan gangguan kejiwaan ringan juga, saya melihat bahwa, bahwa kebahagiaan itu sangat mahal. Ketika mereka tidak bisa mendapatkannya, resikonya adalah gangguan kejiwaan, dan ini menjadi sangat berat. Ini menjadi sesuatu pekerjaan yang seumur hidup gitu ya. Jadi, bahwa anak mungkin untuk anak yang non berkebutuhan khusus juga sama. Jadi perhatikan itu, apa yang menjadi kebahagiaan, apa yang menjadi kesenangan anaknya, tolong disupport, tolong dibantu. Eee, Kalaupun dia pada saat itu belum berbakat, ketika dia sudah mencintai dan melakukan ini berulang kali, dia akan menjadi expert di bidangnya. Jadi rumusnya, seorang profesional adalah 10.000 jam terbang kan. Jadi kalau kita bisa melakukan itu melebihi dari 10.000 jam pekerjaan, bahwa kita sudah bisa menyamakan diri kita dengan sebagai seorang master di satu bidang tertentu. Kira-kira seperti itu. Jadi lihat apa yang mereka sangat happy waktu mengerjakannya. Bukan orang tuanya yang happy, gitu. Tapi anaknya. Lebih lihat kepada kebahagiaan yang terbesit di mata anak-anak kita. Iya, betul. Kebahagiaan anak-anak memang yang paling penting ya. Kadang orang tua eh, bingung, apakah anak saya ini seneng ya melukis ya? Karena dia megang pensil, pegang kuas aja itu masih sulit untuk menggenggam gini. Nah, gimana caranya kita bisa tahu anak kita ini suka melukis gitu? Bagaimana Kak mengajarkan anak-anak ini supaya dia bisa belajar menggenggam gitu? Iya, kalau ini berarti masuknya lebih ke arah terapi ya. Saya akan Iya. coba berbagi untuk, sebentar saya pindah kamera dulu.
Saya hilangkan background-nya ya. Ya, jadi kita bisa kalau untuk motorik kita bisa membuat misalnya sebuah kotak kecil gitu ya. Beberapa kotak. Pertama kita akan melakukan hal yang paling sederhana, itu membuat garis. Garis atas bawah ini paling sederhana. Nah, yang mesti Bapak Ibu lakukan adalah ketika dia pertama kali belajar dan belum bisa menggenggam, pegang saja tangannya. Arahkan dia untuk membuat garis. Kalaupun di awal dia nggak ada tenaga ataupun menolak karena fokusnya belum bisa, dipegang terus aja. Dikembalikan lagi, pegang. Nggak usah banyak bersuara, tidak perlu banyak mendirect dengan suara karena nggak akan pernah masuk suara itu ke dalam ini mereka. Karena di anak-anak ini mereka punya keterbatasan biasanya yang saya pelajari, yang saya lihat adalah mereka harus melakukan satu hal itu satu persatu. Nggak bisa kita paksa di awal untuk multitasking, mendengar dan mengerjakan. Jadi rutinitas aja. Dan itu dikerjakan sebanyak-banyaknya waktu yang dia bisa. Gitu ya. Nanti lama-lama ini boleh dilepas. Boleh dilepas, akhirnya dia mengerjakan beberapa baris sendiri. Kemudian kalau tangannya udah mulai goyang lagi, kita kembalikan lagi, pegang lagi, lepas lagi, kita pegang lagi gitu ya. Tanpa harus mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Karena kadang-kadang tuh orang tua senangannya yang, ayo gini, ayo gitu, kamu gitu aja nggak bisa, ini aja. Itu tambah berisik di otak mereka, tambah berisik. Mereka semakin nggak bisa fokus. Mereka butuh tenang, butuh kontemplasi, butuh kasih sayang. Kasih sayang itu hadir nggak perlu suara. Itu berupa sentuhan, berupa gerakan, itu sudah sangat cukup buat mereka bahwa mereka disayang dan diperhatikan. Itu menjadi catatan penting ya. Nah, kemudian setelah ini dia bisa, kita mulai variasi garis itu mulai kanan kiri. Nah, ketika sudah membuat garis ini, yang perlu diingat, kertasnya jangan dirubah-rubah. Kertasnya jangan diputar karena kita mau melatih pergelangan tangannya lebih kaya. Ada gerakan kanan kiri, ada atas bawah, ada serong ya, gitu segala macam. Bisa. Nah, pada garis-garis seperti ini. Nah, lakukan dengan pensil, dengan ballpoint, dengan spidol. Targetnya adalah durasi waktu, bukan bagus atau tidaknya gambar. Jangan sekali-kali dihapus. Kenapa saya memakai, saya kalau mengajar sering kali kalau di awal mewajibkan murid saya untuk tidak menghapus. Ini saya pelajarin dari Ibu Puri Hadiprana, pemilik Hadiprana Art Center. Saya pernah tanyakan dulu sekali ketika saya baru mengajar, kenapa tidak boleh pakai penghapus? Bahwa di sini kita mempelajari sebuah strategi kehidupan, memberi kebiasaan kepada mereka, karena mereka kan mungkin kita sulit menceritakan ini dengan sebuah kata-kata, tapi bahwa ketika kita mempraktekannya dalam perilaku sehari-hari, ini menjadi berbekas di hati mereka bahwa setiap kesalahan yang kita buat, janganlah kamu hapus dan hilangkan jejaknya. Kamu harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Menjadi indah atau tidak indah itu lain soal. Tapi bagaimana kamu bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang kamu buat. Nah, itu adalah sebuah bentuk kesadaran yang dilatih dengan hal yang paling sederhana. Kira-kira seperti itu. Jadi menggambar apapun biasakan, kalau bicara seni ya, tidak perlu dihapus, tidak harus dihapus, kecuali Bapak Ibu dapat pesanan lukisan potret yang harus mirip ya. Kalau memang perlu dihapus, itu sebenarnya bukan, saya nggak bisa bilang itu sebuah metode seni, tetapi bahwa itu adalah penciptaan sebuah fotokopi gitu ya, menggambar ulang, maka itu baru penghapus boleh dipergunakan. Tapi dalam media terapi, penghapus harus dibuang jauh-jauh. Nah, ketika garis sudah dibuat, lalu kita mulai masuk ke gambar yang sederhana lagi, misalnya dengan membuat kotak-kotak. Ya, kotak seperti kecil-kecil gitu ya, boleh disusun beberapa. Kenapa di awal saya banyak menggunakan garis dan sudut? Ya, kenapa enggak lingkaran? Karena kebanyakan anak berkebutuhan khusus, kemampuan kurvanya itu hiper. Jadi setiap kali melihat benda segitiga, dia akan membuatnya menjadi lingkaran. Setiap benda segi empat, dia akan membuatnya menjadi lingkaran.
setiap benda dengan bentuk yang lain dia akan membuatnya seperti lingkaran. Jadi memang secara naluri, karena mungkin di dalam pikiran mereka juga berputar seperti bola, itu makanya yang ada gerakan di mereka adalah gerakan berputar. Dan ini menjadi pelajaran kita yang terakhir. Jadi dia harus dikenalkan dengan bentuk-bentuk yang sifatnya adalah mengganggu sesuatu yang sudah terbiasa, sesuatu yang mengalir. Jadi kalau muter itu kan gini aja ya, terus ngulang gitu. Tapi ketika harus membuat sudut kan dia harus berhenti. Dia harus berhenti. Nah, berhenti ini buat mereka ini sangat sulit. Karena ini adalah butuh fokus. Saya harus berhenti. Saya harus berhenti. Saya nggak bergerak terus. Saya harus berhenti. Nah itu saya harus berhenti lagi. Saya harus berhenti. Dan ini boleh juga dipegang, dituntun tangannya supaya mereka bisa melakukan ini. Berapa lama, berapa banyak, sebanyak waktu yang dia punya, semakin banyak semakin bagus. Karena ini sangat latihan yang sangat sederhana tetapi sangat memberi dampak yang luar biasa pada fokus dan konsentrasinya. Nah, tahap berikutnya gambarnya mulai diperkecil. Misalnya segini lalu diarsir. Kecil lalu diarsir. Ini lebih tantangannya adalah mereka untuk lebih fokus lagi, lebih teliti lagi, lebih punya kemampuan untuk daya tahan yang lebih lama. Ya. Kira-kira seperti itu. Itu bentuk latihan-latihan dasarnya. Lalu nanti kalau sudah mau misalnya dia diajarkan menggambar dengan kompleksitas tertentu, mulai kita menggabung-gabungkan yang tadinya belajar segi 4, lalu masuklah segitiga di sini sebagai sebuah bentuk gambar, masuk ke sini, dia suruh ikutin boleh, ya. Jadi masuk ke dalam ranah abstrak geometrik. Nah, lalu dia tambahkan sini segitiga. Ingat lingkaran paling sedikit ya, karena secara naluri mereka lingkaran akan sangat mudah membuatnya. Nah, ini seperti itu. Terus sampai pada satu titik kita sudah memberi contoh itu gambar jadi seperti ini. Lalu dia suruh nyalin sendiri. Kita lihat bagaimana dia bisa menangkap kompleksitas gambar itu bisa enggak. Gitu. Ada yang waktunya cepat, ada yang waktunya perlu lama, tapi ingat tujuannya bukan menjadikan gambar yang bagus, bukan menjadikan gambar yang komplit, yang banyak detailnya, tetapi bahwa tujuannya dia berlatih fokus dan konsentrasi melalui hal yang sederhana, melalui terapi gambar atau seni. Itu yang bisa saya bagi untuk gambar-gambar sederhana. Usia berapa Kak sebaiknya anak mulai di terapi seperti ini? Diajarkan melukis ini? Iya, sebentar saya pindah dulu. Oke. Usia berapa? Secepatnya itu lebih, semakin cepat semakin lebih bagus ya, bahwa semakin lebih usia dini akan semakin lebih baik, karena itu tadi bahwa media gambar ini hanya sebagai sebuah alat untuk dia berlatih fokus dan konsentrasi. Banyak hal yang bisa dilakukan juga, misalnya ketika dia menyusun pakaian, dia menyusun benda-benda yang di kamar mandinya, kemudian dia membantu orang tua untuk menyusun makanan. Hal-hal seperti itu juga bisa dilakukan. Tetapi yang penting adalah sekali lagi durasinya semakin lebih lama, semakin lebih panjang, ini membuahkan hasil yang semakin lebih baik untuk kemampuan anak berkonsentrasi dan fokus. Kalau sudah fokusnya baik, konsentrasinya baik, barulah mulai bisa masuk tuh kita dalam permainan logika berpikir. Hal-hal yang ketika dia lakukan dia harus mulai mengutarakan alasannya, gitu ya. Nah, ini juga menjadi PR tertentu ketika anak harus mengutarakan alasannya, tetapi pembelajarannya di drill, hafalan-hafalan. Ayo kalau mau ngomong makan bilang saya mau makan ibu, saya mau. Kadang-kadang komunikasi nggak perlu seperti itu. Dia bisa makan. Saya udah bisa nangkep, oh iya dia mau makan. Dan pelan-pelan. Tapi kita ke dia itu harus bahasa yang panjang dan komplit supaya dia mulai meniru akhirnya. Oh iya, mama ngomongnya panjang. Dia akan mulai belajar untuk ngomong yang panjang. Ketika dipaksa, ketika di-pressing harus dengan drill dengan kata-kata yang panjang, ini mau meledak otaknya, dia mau berteriak, saya nggak bisa, saya belum waktunya. Bahasa saya bahasa efisien.
Saya mau makan ya saya bilang makan, ngapain saya mesti bilang Bapak Ibu saya mau makan yang enak pakai piring yang bulat ya. Saya mau makan, saya mau memenuhi kebutuhan dasar saya untuk kenyang. Itu saja kan sebenarnya. Jadi kenapa mesti dipersulit orang hal yang bisa mudah kenapa dipersulit? Itu yang saya kadang-kadang suka kasihan sama murid-murid saya ketika harus dipaksa dengan kalimat-kalimat yang panjang. Sebenarnya adalah melatih mereka berkomunikasi. Sebenarnya gini, sebenarnya yang harus berlatih komunikasi itu saya untuk bisa memahami dia. Jangan dibalik, kalau dibalik setengah mati. Kalau dibalik kita aja yang menjadi stres gitu. Betul. Jadi kalau boleh panjang ini saya bicarakan, saya akan melogikanya seperti ini. Zaman dulu waktu saya muda, waktu saya masih senang-senangnya hobi main HT itu, handy talkie ya. Ketika handphone belum ada, komunikasi itu dengan handy talkie. Kita bisa ngomong ke orang di luar sana dengan radio amatir. Ya istilahnya yang ada di sekarang pakai voice itu HT. Itu ada 2 frekuensi. Kalau Bapak Ibu mungkin belum paham, itu ada 2 frekuensi, VHF dan UHF. VHF ini kalau kita bilang frekuensi yang umum lah dipakai banyak orang. UHF ini dipakai kalangan khusus, securities, polisi, intel segala macam. Dan kita yang biasa pakai ini VHF ini untuk umum. Nah kita ini di posisi VHF, anak kita UHF. Bagaimana kita bisa tektok komunikasinya? Wong beda, gelombangnya beda, panjang gelombangnya beda. Maka pabrikan ngeluarin yang namanya dual band. Saya bisa main ke UHF, saya bisa main ke VHF. Nah, kita harus jadi si pesawat dual band ini untuk bisa komunikasi orang pada umumnya juga oke, ke anak-anak juga oke. Tujuannya apa? Supaya apa yang dimaksud anak kita bisa kita sampaikan ke orang lain bahwa anak ini mau begini. Bukan maksa anak ini untuk jadi VHF, nggak bisa. Toolsnya nggak bisa, alatnya nggak bisa, casingnya nggak bisa, peralatannya nggak ada. Gitu ya. Jadi nanti mungkin berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun lagi mungkin ada teknologi seperti itu. Tapi untuk saat ini saya lihat belum ada. Jadi yang terbaik adalah ketika saya bilang bahwa saya ini orang sempurna, saya ini orang yang tidak berkebutuhan khusus, padahal sebenarnya kita semua berkebutuhan khusus gitu ya. Bahwa saya harus dual band. Kalau memang saya merasa super, saya harus bisa pahami anak saya. Bukan anak saya yang ditarik-tarik untuk ngerti saya. Itu yang harus menjadi catatan penting juga. Jadi terapi ke anak, membangun komunikasi, kuncinya penuh cinta aja itu. Penuh kasih sayang. Jangan paksakan sesuatu yang memang belum porsinya, belum waktunya mereka. Satu saat mereka akan bisa mengungkapkan kasih sayang mereka walau tanpa bersuara. Itu yang menjadi penting. Parents, jadi pesan buat kita semua ini kita harus bisa dual band. Iya, seperti itu. Iya. Nah, Kak, ini kan katanya seni bisa menjadi jembatan komunikasi untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, gimana caranya supaya orang tua ini bisa mengerti komunikasi yang dilakukan anak melalui media lukisan? Karena kan anak-anak ini melukis juga seringnya coret-coret gitu, abstrak gini. Orang tua juga bingung, ini gambar apa ya ini coret-coret gini? Katanya komunikasi lewat seni lukis, tapi kalau coret-coret gini gimana kita memahami? Iya, ya itu tadi. Jadi ketika saya untuk memahami karya seni anak-anak keberkebutuhan khusus itu juga seperti tadi harus mengupgrade diri saya menjadi dual band. Saya harus punya frekuensi satu lagi untuk ke sana. Bagaimana caranya? Satu ya belajar seni, pahami seni-seni modern, seni-seni di dunia yang sedang update, seni-seni yang bukan moi indie, bukan sesuatu yang pemandangan, lukisan potret dan segala macam. Banyak terjadi orang tua dengan kemampuan seninya yang tidak terlalu bagus, tidak terlalu tinggi, yang dia pelajari waktu sekolahnya dulu, ini mau diterapkan dan dipaksakan ke anak-anak. Nah ini yang sering kali terjadi bahwa itu gambar apa sih? Itu kamu bikin apa sih? Itu kamu ngapain sih? Jelek banget, malah ada yang bilang begitu ya. Oh iya, dan ini satu lagi ya catatan bahwa kita harus juga mesti hati-hati kepada orang di sekitar. Misalnya dengan babysitter mungkin, dengan supir atau dengan apa, atau orang di luar, tantenya, saudaranya. Bahwa hati-hati ketika anak kita sedang berkarya, perhatikan mereka support atau mereka menjatuhkan. Banyak sering saya temui bahwa itu apa sih gambarnya jelek banget, kamu tuh nggak bisa ngerti apa. Oh panjang lebar panjang, padahal dia bukan orang tuanya. Ya gimana, anak baru mau bersenang-senang, mau berbagi kebahagiaan seperti lagu tadi. Kalau kamu mau merasakan keindahan lukisan ini, masuk dunia saya, pahami saya,
bukan saya yang dibandingkan dengan kamu, kita nggak level gitu. Jadi anak-anak ini lebih tinggi secara seni daripada orang kebanyakan. Jadi untuk bisa memahami karya seni mereka, kita harus naik level. Kita jangan turun level. Kalau turun level kita nggak akan bisa pahami itu. Jadi orang-orang yang level seninya belum tinggi akan sangat sulit. Mungkin saya akan bicara seperti ini. Karya-karya mereka itu kalau musik itu jazz. Jadi untuk tahu musik, menikmati musik jazz, paling tidak Anda tahu musik. Kalau Anda nggak tahu musik, agak sulit untuk menikmati keindahan musik jazz. Ya itulah terjadi pada karya anak-anak. Ketika kita memahami banyak seni, paham seni di dunia luar, paham abstraksi, paham karya-karya hebat, bagaimanapun caranya yang karya sedang sekarang menguasai dunia, kemudian kita tarik kesamaan dengan karya anak saya. Ada kok itu bakal kesamaan-kesamaan. Dan nanti dari situ kita mulai, oh kamu gayanya seperti Picasso, oh kamu gayanya seperti Van Gogh, oh kamu seperti Rembrandt, oh kamu seperti John Mitchell, oh kamu seperti Damien Hirst dan lain-lain. Banyak ribuan, ratusan seniman di dunia yang hebat-hebat dan mereka punya karya yang unik-unik. Tidak ada yang sama-sama sekali. Jadi itu, upgrade diri kita menjadi dual band. Dan itu berarti harus mempelajari hal-hal baru, out of the box, mencoba menerima hal-hal baru supaya kita bisa merasakan keindahan yang coba diberikan. Anak-anak itu cuma punya satu kok, mereka yang mau dibagi ke kita sebagai bahasa komunikasi. Mereka cuma mau berbagi cinta, mereka cuma mau berbagi kasih. Kenapa kita nggak mau mengerti? Kenapa kita paksanya mereka suruh, kamu jadi kayak saya? Padahal saya sendiri sebagai orang tua, saya menderita, saya sengsara punya anak seperti ini, saya malu. Padahal mereka nggak malu kok punya orang tua seperti Anda kan gitu. Jadi bisa nggak saya belajar dari anak saya untuk menerima kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, penuh syukur. Belajar dari mereka itu yang menjadi kunci saya untuk saya bisa. Saya boleh sombong, mungkin cuma saya guru yang dipanggil presiden 2 kali oleh 2 presiden yang berbeda. Itu bukan karena saya yang hebat. Saya mau jadi teman mereka, saya mau mendengar mereka, saya membela hak-hak mereka, mereka kasih hadiah yang besar buat saya, ikut mereka, ketemu presiden 2 kali, ketemu pejabat-pejabat negeri, masuk TV, dibuatkan film dan segala macam, itu bukan karena saya yang hebat, saya beruntung bisa menjadi teman mereka. Itu aja kuncinya. Nah, jadi Kak Toto, bagi orang tua yang ingin mengajari anaknya sendiri di rumah, harus upgrade diri ya. Yes. Nah, selain mengupgrade diri, hal apa sih yang pertama kali bisa orang tua ajarkan ke anak ini jika mereka ingin mengajarkan anaknya sendiri di rumah? Hal-hal yang paling utama kalau dia masih sangat muda, itu yang harus kita kejar adalah memang pada akhirnya fokus dan konsentrasi. Dan ini memang tidak bisa diajarkan secara verbal karena mereka belum bisa menerima respon suara untuk dicerna dalam bentuk pemahaman gitu ya kalau buat saya lihat. Jadi bahwa hal yang harus dilakukan adalah memberikan contoh, memberikan teladan. Kebersamaan kita sama dia untuk intens sama-sama berfokus ria, sama-sama berkonsentrasi ria itu. Jadi mungkin kita bisa memberikan itu, menyuruh untuk susternya, neninya untuk melatih. Tapi sentuhan tangan ibu sangat pasti beda sama sentuhan tangan orang lain ya. Jadi bahwa bagaimanapun juga dalam kesibukan sehari-hari itu kita harus menyempatkan diri menyentuh tangan anak kita untuk sama-sama yuk belajar konsentrasi sama mama, yuk belajar konsentrasi sama papa, belajar fokus, menyusun benda, membuat garis, menata sesuatu hal. Yang penting itu kebersamaan berdua. Mereka tuh cuman sebenarnya itu tadi saya bilang pengen berlama-lama dengan bapak ibu untuk ayo rasain kebahagiaan seperti yang saya punya. Perhatikan kadang-kadang saya juga agak gimana ya dengan orang-orang tua yang terlalu dalam tanda kutip ya terlalu cerewet, misalnya anaknya agak lagi seneng banyak ketawa segala macam. Buat saya itu ya biarlah itu cara mereka menghadapi kebahagiaannya. Kita boleh mungkin sesekali menegurnya, tetapi bahwa nggak perlu dimarahin, mereka lagi happy, mereka lagi teringat suatu film yang lucu, lalu mereka senang. Sama aja ketika kita mengingat sesuatu hal yang lucu kan kita juga akan tertawa. Cuman kita kan penuh topeng, jadi ketawanya dalam hati ditutup-tutupin. Kalau mereka lepas, ketika ada hal yang lucu mereka ingat, mereka tertawa. Ketika mereka ada satu kebahagiaan yang mereka ingat, mereka tertawa. Ya kadang-kadang dia baru tertawa sebentar, baru dalam hari ini nggak terus-terusan sebenarnya udah dimarah-marahin gitu. Jadi tegur boleh,
disentuh pundaknya, udah lucunya udah ya, lalu segala macam, lalu dialihkan lagi hal yang lain untuk fokus segala macam. Bukannya dimarah-marahin, orang lagi happy kok dimarah-marahin, kan itu sebenarnya juga dosa ya kalau orang lagi happy terus dimarah-marahin. Buat saya, waduh, saya lagi happy kok dimarah-marahin gitu. Ya mungkin kalau tiba-tiba anaknya ketawa terus, ayo diam, fokus. Gitu. Ya, hal itu bisa dilakukan dengan nggak usah banyak bicara, tarik lagi tangannya, gambar lagi. Tarik lagi gambarnya, tangan lagi. Karena suara nggak akan berpengaruh apa-apa buat mereka. Tetapi bahwa kasih sayang yang tulus, kasih ke orang tua, sentuhan tangan, itu yang membuat mereka bisa merasakan kehadiran orang tua dan membuat mereka jauh lebih baik. Ya, supaya bondingnya jauh lebih kuat ya Yes. antara orang tua dan anak. Nah, tapi kadang orang tua ini kan, aduh saya nggak mampu nih untuk ngajarin, atau mungkin sudah diajari dasar-dasarnya, oh anak saya ada bakat nih, saya pingin lebih. Nah, gimana saran dari Kak Toto untuk mendapatkan tempat atau sanggar supaya anak ini bisa berkembang lebih optimal gitu? Soalnya kalau mau ke Jakarta nemuin Kak Toto kan berarti ongkos juga kalau mereka ada di luar kota atau luar pulau. Iya. Sebenarnya nurturing, merawat anak ya sebenarnya dari zaman Nabi Adam nggak ada gurunya ya, itu naluri manusia. Jadi ketika cinta itu hadir besar dalam keluarga, pola pengasuhan akan terbentuk dengan sendirinya dengan mudahnya gitu ya. Jadi tidak hal yang jadi kalaupun mohon maaf bila ada yang kurang pas, saya katakan misalnya ada banyak tempat yang menawarkan hal-hal itu kan mereka hanya pendekatan yang secara umum, tetapi apakah itu 100% menjamin bisa semua anak yang masuk situ bisa cocok dengan pola-pola seperti itu? Saya rasa juga masih banyak hal yang bisa dipertanyakan lagi. Tetapi bahwa pola pengasuhan itu memang tidak ada gurunya, bahwa itu memang hadir bentuk kehidupan, bahwa you harus belajar. Jadi orang tua itu harus belajar. Jadi orang tua itu memang ya studi sampai akhir hayat gitu ya. Jadi tidak ada kata yang misalnya kemana saya harus ini, saya rasa tidak ada yang seperti itu. Cuman untuk pada misalnya pertanyaannya adalah kalau untuk belajar seni sama Kak Toto lalu mau konsultasi, tempat saya jauh, bisa nanti diatur waktu, mungkin janjian dengan saya, Zoom kelas, kumpulin berapa orang, kita bikin seminar kecil yang lebih prakteknya lebih spesifik, mau apa yang dipelajarin gitu ya. Dan saya mungkin akan memberikannya itu gratis selama itu Zoom dan dibuat oleh Bapak Ibu berapa kelompok gitu ya, supaya juga itu membangun komunitas gitu ya. Saya akan siapkan waktu saya di sela-sela kesibukan saya. Sebenarnya saya juga nggak sibuk-sibuk amat, hanya ngajar aja. Cuman memang waktunya yang kesana kemari, jadi waktu saya habis di jalan. Tapi saya akan siapkan waktu itu untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi coba gabung dengan beberapa komunitas, bikin 5 atau 10 kelompok, lalu nanti di situ kita janjian hari apa, Zoom-nya, mau apa yang dibicarakan, mau apa yang ditanya jawab. Saya dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu karena ini bagian dari pekerjaan yang harus saya lakukan gitu. Saya mendapat berkat yang cukup banyak dari murid-murid saya dan sepertinya saya harus memberi balik ini dengan sesuatu yang bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, sebanyak-banyaknya orang. Nanti mungkin materi saya bisa di-share, dipotong-potong, di-share di YouTube, di apa itu silakan saja gitu. Karena saya juga sebenarnya pengen, cuman saya waktunya sulit sekali untuk membuat hal seperti itu. Jadi ya saya bersedia untuk membantu sebagai konsultan. Kalau untuk privat, sepertinya waktunya sudah tidak memungkinkan, tapi kalau untuk masuk ke grup kelas, bisa ke Hadiprana Art Center, untuk daerah Kemang dan Menteng, Jakarta ya, untuk daerah Bekasi dan sekitarnya bisa ke Credo Art Studio di Jati Bening. Semua infonya ada di googling, ada di informasi di Google, tinggal dicari saja. Ya, jadi parents boleh dicari ya tempat-tempatnya. Mungkin butuh intuisi dari orang tua memilih tempat yang cocok dan nyaman. Mungkin kalau dari saya, misalkan anaknya dibawa ke sanggar tertentu, nggak nangis, anaknya merasa enjoy, itu berarti ya dia udah cocok ya dengan tempat itu ya Kak ya. Iya. Nah, Iya, ini Mbak. kalau misal, ya.
Iya, banyak. Jadi juga mesti Ibu perhatian, bahwa orang yang mengajar seni tidak semuanya paham seni. Orang yang mengajar seni lukis orang yang mengajar gambar dan seni lukis tidak semuanya memahami seni rupa secara keseluruhan. Jadi ada pola-pola yang ketika dia belajar sama saya sebagai guru, dia harus bisa seperti saya. Dia harus menjadi saya. Dia harus menjadi fotokopinya saya, dan itu sangat menyiksa buat anak yang datang untuk belajar. Bahwa apa yang mau dia bagi, jadi anak ini datang mau berbagi, tetapi malah justru dimasukin lagi barang-barang baru. Jadi dia nggak dikasih kesempatan untuk berbagi. Dia penuh, dia sesak, dia capek. Dia nggak bisa jadi apa-apa. Begitu. Kak, ini di chat banyak yang bilang mau daftar. Wah, ini jangan-jangan nanti di WhatsApp grup Sabiru pasti banyak yang bilang, ayo Sabiru, Difasilitasin koordinir Sabiru dong. aja. Nah, itu dia. Difasilitasin Sabiru aja, untuk yang online-online saya siap membantu kapan saja. Ya. Gimana parents? Mau difasilitasin oleh Sabiru? Kita atur jadwalnya nanti. Iya. Nah, sambil kita atur jadwalnya, boleh parents chat di sini siapa yang mau. Ayo nanti kalau banyak boleh deh Sabiru fasilitasin. Nah, sambil menunggu yang chat di WA webinar, kita dengarkan satu lagi ya. Ini banyak ibu-ibu di sini yang masuk, jadi Kak Toto akan nyanyikan satu lagu lagi. Wanita terhebat buat bunda-bunda yang hebat. Saya boleh ceritakan dulu latar belakang lagu ini? Ya. Bahwa ini bentuk, karena saya merasa menjadi penyambung lidah sahabat-sahabat saya berkebutuhan khusus. Saya perhatikan selama saya mengajar bahwa mereka hebat, bisa hebat karena lahir dari perempuan yang hebat. Perempuan yang superwoman. Di dadanya itu udah isinya udah lempengan baja yang paling tebal. Dia harus bisa tahan menghadapi serangan-serangan dari luar, dari tetangga, dari keluarga, dari banyak hal yang itu dia harus hadapi sendiri. Bahwa wanita-wanita ini berdarah-darah untuk ngurusin anak ini. Saya paham sekali bahwa saya nggak bisa mungkin merasakan kesakitan mereka karena saya nggak mampu ya gitu, karena tangisan mereka, kesedihan mereka itu buat saya sesuatu yang penebusan dosa ya. Buat saya itu bahwa sesuatu yang nantinya dia akan dimuliakan gitu. Ibu ini akan dimuliakan oleh anaknya. Jadi bahwa anak-anak ini akan memberikan kebahagiaan. Percaya Bapak Ibu bahwa anak ini akan memberikan kebahagiaan kepada Bapak Ibu, kepada ibu-ibu superwoman ini dengan caranya gitu, dengan caranya sendiri. Mungkin nggak kita bayangkan sebelumnya bahwa dia akan bisa memberi kebahagiaan yang luar biasa. Nah, lagu itu menceritakan itu bahwa mama saya bisa loh memberikan kebahagiaan, tetapi ingat dengan cara saya sendiri. Bukan dengan cara yang dimaui orang lain. Tetapi bahwa saya pasti, itu kuncinya, pasti akan memberi kebahagiaan. Nah, lagu itu bercerita tentang itu. Oke, kita persembahkan lagu ini untuk para Wanita hebat. ibu hebat. Judulnya Wanita Terhebat. Lagunya sangat mengharukan. Ini banyak tangis-tangisan di chat. Pada sedia tisu pasti ini di rumah masing-masing. Oke. Sampai speechless saya. Saya ingin sampaikan mungkin bagi orang tua yang belum sempat untuk ikut webinar pada pagi hari ini, boleh parents yang hari ini bergabung, boleh dibagikan ya pengalamannya mengikuti webinar pagi ini di grup. Nanti kami akan bagikan untuk link lagunya dari Ananda Mikaela di grup juga. Boleh dong share lagunya Ibu Sarah. Nanti di grup ya kami share linknya, jadi supaya mudah masuk ke channel YouTube gitu. Nah, Kak Toto, ngomongin tentang orang tua ini ya. Tadi Kak Toto kan sempat singgung kalau paling susah itu menghadapi orang tua. Jadi Kak Toto harus jadi lawyernya anak-anak.
Nah, Ya. bagaimana sih seharusnya mengkomunikasikan dengan orang tua supaya orang tua ini bisa mengerti seni yang diajarkan oleh mentor anandanya sehingga bisa memberikan support? Ya kalau saya pribadi memang saya harus mempelajari banyak hal untuk komunikasi ya karena nanti begitu saya berhadapan dengan satu orang tua dan orang tua lainnya itu juga sama saya seperti berhadapan dengan tiap siswa saya. Jadi masing-masing punya latar belakang pendidikan, budaya dan pemahaman masing-masing. Jadi pinter-pinternya saya aja sebenarnya untuk bagaimana pokoknya intinya saya mau membela hak-hak murid-murid saya, anak-anak didik saya. Jadi apapun saya akan lakukan untuk, bisa meyakinkan orang tuanya gitu ya. Jadi, eee saya akan banyak mempelajari ketika saya menjadi seorang, edukator untuk kemudian meyakinkan orang tuanya bahwa saya harus bisa memberi contoh, memberi bukti karya-karya yang, seperti yang anak mereka lakukan dan bisa menjadi sukses sukses besar. Nah, kadangkala kata kesuksesan itu dikonotasikan dengan uang, dengan rupiah, dengan penjualan karya. Nah, ini yang perlu, diluruskan bahwa seni ya adalah sebuah seni. Jadi, apakah itu dia bisa laku atau tidak itu bukan menjadi sebuah tolak ukur. Ya memang di awal saya bilang outsider masuk ke dalam ranah sisi komersil untuk mendukung penjualan karya supaya ini bisa menjadi sebuah salah satu pemasukan untuk anak-anak dalam kemandirian. Tetapi bahwa itu dua hal yang berbeda. Ketika mereka berkarya, mereka itu sedang berkata-kata, mereka itu sedang menumpahkan emosinya, sedang bercerita. Nah, tugas saya seperti tadi, saya pelajarin, ini mau cerita apa anak? Ini mau menggambarkan apa? Keriangan seperti apa? Nah itu yang harusnya bisa dilakukan oleh orang tua gitu ya. Sementara di pihak saya hanya akan memberikan clue kepada orang tuanya bahwa ini karyanya mirip anak ini, seperti seniman ini seniman hebat. Lalu bagaimana dengan karya yang laris dijual, bisa laku? Marketing adalah sisi yang berbeda lagi dari sebuah karya seni. Jadi marketing yang hebat, penjual yang hebat, marketer yang hebat adalah mereka yang bisa menjual apapun sebenarnya. Jadi eh, ini nggak bisa dibayangkan, nggak bisa disandingkan bahwa karya yang hebat adalah karya yang laris terjual gitu. Jadi penjualan laris terjual itu satu ilmu lagi tersendiri. Kalau Bapak Ibu nggak bisa menjual, nggak bisa menjadikannya marketing yang handal, ya bisa sewa orang untuk melakukan hal itu. Tapi ada pilihan juga orang tua yang enggak, saya nggak mau menjual karya anak saya. Bagi saya karya anak saya adalah bahasa komunikasi yang dituliskan anak saya melalui gambar. Saya akan simpan ini sebagai sebuah buku harian. Saya akan simpan ini sebagai sebuah tulisan-tulisan yang buat saya menjadi penguat saya dalam keseharian saya. Ada juga boleh diambil kemudian karya-karya ini akan saya jual menjadi produk turunan. Tetapi penjualan tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa karya anak ini berhasil dalam penyajiannya. Itu yang menjadi catatan penting. Nah, itu juga saya utarakan. Jadi kalau mau menjadikan karya anak kita mempunyai nilai sisi komersil yang bagus, nilai sisi ekonomis, ya belajarlah marketing. Ilmu yang berbeda, karena di marketing kehebatan Anda yang menjadi menjadi kuncinya bahwa bisa nggak Anda berjualan, karena ketika Anda bisa berjualan, apapun bisa laku dijual. Apalagi di era digital, pasar sangat terbuka luas. Anda bisa jualan online, banyak komunitas-komunitas yang mensupport ya. Oh, ini catatan penting juga kenapa saya bikin outsider, karena kekuatan digital sekarang untuk marketing adalah komunitas. Jadi memang kita harus dalam satu kebersamaan, dalam satu kelompok, membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling support. Oh, dia bikin tote bag, aku beli sebagai bantuan untuk dia supaya dia bisa ini lagi. Oh, yang dia jual apa lagi? Oh, dia apa segala macam lagi. Oh, saya jualkan ke saudara saya apa segala macam. Saling membantu gitu ya. Karena itulah nanti terus akan menjadi besar dan kemudian akan menjadi karya-karya itu bisa diterima, bisa berguna, bisa bermanfaat. Gitu. Jadi sebenarnya anak ini cuma mau satu hal, gitu ya, bagaimana dia berbagi keindahan, kebahagiaan melalui seni dari apa yang mereka punya. Jadi
dari apa yang Tuhan kasih ke mereka mau menumpahkan itu dalam sebuah media seni, dibagikan sebenarnya hadiahnya untuk orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya sudah bisa menerima ini, tinggal dipilih mau disimpan, mau dibagikan lagi ke orang lain, atau mau dikomersilkan, itu pilihan masing-masing orang tua. Iya, seperti yang sering Sabiru katakan kepada para orang tua hebat, bahwa di balik anak-anak yang hebat, itu kuncinya adalah orang tua yang hebat. Nah, Kak Toto, sebelum saya ke pertanyaan yang masuk, yang di chat, boleh dong sekarang kita belajar menggambar. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah sudah menyediakan kertas dan juga pensil untuk Anandanya. Nah, kita Saya pindah mau kamera belajar dulu gambar ya. bersama nih. Ini sebenarnya nanti lebih ke saya mencoba melukis ya. Jadi saya biasanya mengajari murid saya melukis dengan menggunakan cat akrilik ya. Kenapa saya memilih cat akrilik? Karena cat akrilik ini tidak berbau ya, dan tidak beracun. Jadi sangat bisa saya rekomendasikan untuk murid-murid, dan gaya lukisan ini saya pakai di banyak anak dengan metode pointillism. Nah, titik-titik, karena di titik-titik ini kita akan mempelajari banyak hal yang tadi saya bilang. Dia akan mempelajari yang namanya fokus dan konsentrasi, tetapi setiap akhir pembelajaran dia mempunyai suatu produksi karya ya gitu. Jadi ada sesuatu yang menjadi kenangan, ada sesuatu yang menjadi bisa dilihat, bisa digantung, bisa dipajang gitu ya. Nah, ini saya mohon maaf ini pakai kanvas yang sudah dipakai. Jadi saya akan cat ulang. Kalau misalnya ini biasanya kita beli kanvas tuh warna putih. Jadi saya biasanya akan membeli satu warna yang dia boleh coret-coret ke segala sisi ya. Ini saya akan pakai warna biru. Jadi kalau Bapak Ibu punya di rumah ada cat warna biru, atau yang ada spidol, boleh warna biru muda ya, dijadikan ini dulu ya sebagai bahannya. Nah, ketika anak melakukan gerakan pada karya-karya dengan penggunaan cat, itu biarkan dia melakukan gerakannya, itu jangan diatur, jangan jadikan anak kita tukang cat ya Bapak Ibu, yang ayo ngecatnya harus dari atas ke bawah searah gitu. Nah, itu nggak secara musik dia nggak keluar dinamikanya, karena monoton ya, flat gitu ya. Ini apa bedanya sama tukang cat gitu kalau lurus-lurus gini gitu ya. Jadi biarkan dia di sini bersenang-senang, biarkan dia explore, biarkan dia merasakan sensasi kuas bertemu kanvas, ada suara sek 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 gitu ya, seperti orang ngosek WC mungkin atau segala macam ya. Jadi biarkan dia menerima itu sebagai sebuah yang harus dia rasakan gitu. Jadi dia bisa mendengar suara itu, mungkin dia suka dengan iramanya, suara kuas bertemu kanvas gitu ya. Nah, lalu itu bisa sampai penuh satu warna dulu aja supaya kita nggak repot gitu ya. Tapi juga ada sesuatu yang menarik nanti kalau misalnya kita juga boleh kasih paduan 3 warna gitu ya. Lalu kita lihat bagaimana dia memilih mengkombinasi warna. Ada beberapa anak yang secara natural dia mempunyai kepekaan terhadap warna. Jadi warna-warna yang dia pilih ketika dalam pewarnaan itu mempunyai karakter warna yang enak dilihat ya. Jadi ada anak yang kuat di warna, ada anak yang nanti kuat di tarikan garis, sapuan. Nah, ini akan kelihatan ketika dia sedang mewarnai bebas seperti ini ya. Gitu. Jadi itu akan terlihat garis-garisnya, struknya gitu ya. Nah, itu akan terlihat. Nah, kita bisa pelajarin, oh ini struknya, garisnya seperti sketnya siapa ya, seperti arahnya ini seperti seniman siapa gitu, kita bisa lihat. Nah, kalau dia main warna, oh iya warnanya, susunannya, pilihannya, palet warnanya itu seperti siapa. Lalu kombinasinya enak enggak gitu warnanya. Proporsinya, jumlah warna yang dipakai juga
gitu ya. Nah ini biarkan mereka bermain untuk waktu yang agak lama. Ini bisa 1 jam bisa kalau misalnya dia diberikan latihan ini. Pakai kuas yang kecil nomornya ya, sekitar nomor ini mungkin nomor 4 atau 6. Jadi jangan yang besar. Saran saya kalau misalnya memberi untuk anak yang baru, biasanya anak kebutuhan khusus itu kalau tekanannya tuh kalau nggak ringan sekalian, itu keras sekalian. Jadi mereka masih perlu latihan untuk membiasakan diri dalam penekanan. Nah, pakai kuas-kuas yang kalau beli tuh yang warnanya yang pendek-pendek gini, ada warna coklat atau hitam ya. Yang ujung bulunya ini dia sintetis. Jadi ketika dia tekan itu nggak gampang, kalau orang Jawa bilang tuh merotoli, gampang putus gitu ya. Jadi kalau yang merek-merek yang dia kayu yang agak panjang, bulunya agak putih, kayak semacam dari Rami atau Ijuk atau apa itu dia gampang botak ya, gampang putus karena ketika mewarnai penekanannya akan sangat kuat. Nah ini sudah jadi untuk background-nya ya. Misalnya seperti kasusnya pada karya-karya murid saya Salman, dia menggunakan pendekatan seperti karya-karya Damien Hirst dari lukis dari luar yang sangat terkenal sekarang. Ya, itu semi pointillism, bahwa latar belakangnya dibuat seperti ini dulu garis, kemudian saya biasakan akan membuat ranting pohon. Jadi ini seperti kita bikin pohon sakura ya, karena di sini ada metodenya lebih mudah. Nah, ketika membuat rantingnya ini boleh dibantu sedikit gitu ya sama bapak atau ibu. Ini dibantu boleh, dipegangin dulu boleh, atau kalau anak-anaknya sudah punya kemampuan bagus tinggal dibuatkan contohnya. Nah ini dibuatkan aja garis itu gampang gitu ya. Ini kita buatkan, ini nanti yang akan menjadi sasaran dia untuk berlatih fokus dan konsentrasinya. Nah saya mengajarkan ini boleh dipraktekin nanti ke anaknya juga, dan jangan khawatir hasilnya nggak akan sama kok tiap anak ya. Jadi punya sentuhan artistik yang berbeda-beda gitu ya. Dan untuk Kalau untuk pengalaman, ya pada Salman ini menjadi sangat berhasil karya ini. Tapi apakah berhasil di anak lain itu juga nanti perlu kita lihat lagi gitu ya. Kita lihat progresnya. Tapi bahwa ini menjadi suatu bentuk latihan yang baik itu bisa. Ini masih boleh saya lanjut atau? Ya, lalu kalau sudah kita masuk ke sebentar mungkin 5 menit lagi ini cukup udah jadi ya. Jadi boleh lanjutkan. kita masuk ke warna yang biasanya saya masukin warna pink gitu ya. Nah ini latihan fokus dan konsentrasinya ada di sini bahwa saya membuat titik-titik ini. Nah, gitu ya. Cara melatihnya adalah anak kamu buat titik-titik, tetapi jangan bersentuhan ya satu dengan lainnya gitu ya. Nah, itu supaya dia belajar untuk memilih tempat. Dan kemudian untuk anak-anak yang rigid biasanya dia akan memberi titiknya kalau ini di kayunya ya dia akan di sini terus tuh. Nah, ini juga kesempatan untuk melatih mereka untuk berpikir sifatnya lebih random, lebih acak gitu ya. Kalau dia belum bisa pegang aja tangannya, acak dari sini ke sana ke sini ke sana. Jadi nah gitu. Jadi bikin dia apa ya? Nggak terlalu rigid gitu ya. Jadi dia mulai oh ternyata mewarnai membuat titik tuh nggak harus berbaris gini yang tertib. Saya bisa kemana-mana, saya bisa ini dan ya ini juga harapannya bahwa dia memahami bahwa ya jadi orang jangan terlalu rigid nak gitu. Jadi harus juga fleksibel. Ada kalanya kamu harus ikut aturan, ada kalanya juga kamu harus bisa improve. Nah, ini hal-hal ini bisa dilatih dari sini. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah kemudian masuk warna berikutnya mungkin yang lebih terang gitu ya. Nah, nanti di warna berikutnya yang pink lebih muda, kita kasih perintahnya taruh di dekat warna yang sebelumnya, tapi juga nggak boleh bersentuhan gitu ya. Isi. Dan itu juga di random. Ayo penuhin semua gitu ya. Banyak gitu ya. Kalau kita lihat di tutorial lain mungkin harus pakai kuas yang gede dan cepat jadi. Nah, ingat ini kita bukan ngejar cepat jadinya, tetapi bahwa dia berlatih untuk memasukkan titik-titik di areal tertentu.
supaya dia latihan fokus dan ini kalau aslinya gerakannya akan pelan gitu ya, pelan-pelan aja. Dia diarahkan tangannya satu tempat ke tempat lain, gitu. Nah, kemudian terakhir misalnya masuk warna putih. Jadi bunga ini bisa dibuat, menjadi berbagai macam warna gitu ya. Terus bisa juga nanti Bapak Ibu punya kreasi warna sendiri, mungkin nggak harus warna merah, kuning, dan pink. Bisa aja daun-daun yang berwarna kuning dan orange dan merah gitu ya. Jadi dari latihan ini sangat bisa banyak hal yang dilakukan. Ya, seperti itu. Ini sangat mudah, hasilnya juga bisa langsung dinikmatin. Anak-anak juga banyak berlatih untuk fokus dan konsentrasi. Seperti itu. Dan nanti misalnya karyanya nggak harus mirip seperti saya ini gitu ya, nggak harus mirip seperti Salman, nggak. Karyanya bisa mungkin menjadi keunikan tersendiri gitu ya. Batang-batang pohonnya bisa lebih besar, apa segala macam nggak apa-apa karena nanti itu akan menimbulkan keunikan-keunikan tersendiri. Gitu ya. Boleh juga misalnya mau dikasih sedikit warna hijau untuk aksen daunnya, misalnya ada di beberapa spot tambahan. Intinya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan banyak warna di sini. Intinya setiap kali masukkan warna, dia harus berhati-hati. Makanya semakin banyak, dia akan berhati-hati. Taruh di tempat yang belum terkena oleh cat yang sebelumnya gitu ya. Supaya dia belajar fokus dan konsentrasinya lebih bagus lagi. Iya, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Sederhana, mudah ya, gampang. Kita bisa bersenang-senang sama anak-anak, ada karya yang diciptakan juga. Karya ini bisa difoto, dijual image-nya, atau Bapak Ibu bisa bikin di tote bag kecil, bisa untuk menghias hal-hal lain yang sebenarnya banyak hal bisa dilakukan. Begitu kira-kira yang bisa saya share dari karya hari ini. Silakan. Iya. Ini 5 menit udah jadi loh lukisannya. Ini ada pertanyaan Kak Toto. Kalau untuk awal-awal, apa boleh pakai kertas Oh, gambar? iya, jadi untuk media gambar, media lukis itu bisa apa saja. Boleh pakai kertas, boleh pakai karton, boleh kanvas gulungan, boleh kanvas ini, boleh kayu, boleh talenan. Sebenarnya boleh kardus. Dan banyak hal juga yang bisa kita lakukan dari menghias hal-hal yang ada di atau barang-barang yang ada di sekitar rumah kita itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi hanya saja yang perlu diperhatikan adalah ketika berkarya ya kalau bisa didampingi berdua, benar-benar diajarkan bukan dengan verbal pasti ada tapi perintah bukan dari verbal tapi lebih kepada ayo kita kerja bareng. Jadi ini masuknya lebih ke kolaborasi art ya, kolaboratif art itu. Jadi di Outsider sendiri itu menjadi sesuatu hal yang memang banyak dilakukan. Seperti pada kasusnya Jeff Koons, pelukis dunia yang sangat terkenal itu juga, dia sebenarnya sudah kolaboratif art sebenarnya karena dia mempunyai 100 lebih orang artisan. Jadi dia sebagai seniman dia bekerja as a designer. Dia punya konsep, dia punya cerita sebuah karya mau bikin apa, lalu diserahkan kepada tukang-tukangnya dia, yang dimana tukang-tukangnya dia adalah orang-orang yang lulusan sarjana terbaik seni di bidang-bidang tertentu, lalu untuk memproduksi karya-karya yang dia mau. Nah itu sifatnya kolaboratif. Jadi kalau karya ini kemudian dibuat oleh bapak dan ibu bersama anak, itu ya nggak apa-apa juga gitu ya, bagus gitu. Malah saya pikir ini akan menambah kedekatan kepada orang tua dan anak. Dan yang penting adalah ketika disampaikan bahwa ini memang karya kolaboratif saya dan anak saya gitu. Nah itu yang menjadi nilai penting supaya tidak ada serangan nantinya yang ketika wah ini pasti bikinan papanya. Enggak, memang ini karya saya dan anak saya gitu. Jadi gitu, dan kita cari komunitas yang mendukung aja. Kalau sekarang tuh kita punya kemampuan untuk memilih komunitas mana yang pada akhirnya support dan mendukung kita gitu ya. Jadi ketika ada orang atau komunitas yang tidak sepaham ya gak usah capek-capek untuk meyakinkan mereka, tinggal aja cari yang lain masih banyak. Itu mempermudah kita berjalan, jadi supaya bebannya nggak tambah. Ya cari komunitas yang saling mendukung seperti Sabiru ini dengan komunitasnya dan teman-teman buat saya
luar biasa. Iya. Nah, ini pertanyaan berikutnya gimana ini kalau dengan cat akrilik atau boleh krayon? Atau Oh, anaknya ini suka melukis dengan jari, melukis abstrak, bagaimana? oh iya, kalau itu bebas. Jadi boleh pakai boleh pakai tangannya langsung, boleh pakai krayon, boleh pakai kemarin kalau ada yang sempat mungkin datang di pameran karya saya di Museum Kebangkitan, itu ada karya dari krayon, lalu saya produksi ulang, diperbesar jadi karya-karya besar gitu ya, ukuran 2 meter, 1 meter, dan orang kagum, orang melihat itu sebagai sebuah karya seni yang artistik. Padahal mereka nggak tahu itu pembuatnya anak murid saya masih umur 6 tahun gitu ya, dengan krayonnya. Nah, bahwa jangan kita merasa bahwa karya dari krayon nggak bisa apa-apa. Dengan media digital, di era digital, semua hal itu bisa terlewati gitu ya. Bahwa dari coretan anak yang sangat sederhana, kita bisa kok menjadikan itu sebuah karya yang proporsional, patut diapresiasi, artistik juga bisa, mau dijual secara digital juga bisa, secara print on demand juga bisa, mau dijual secara NFT juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dari karya-karya yang sederhana. Kalau dia suka bermain cat, saran saya kalau dia pakai tangan, kalau bisa, walaupun memang secara ini akrilik tidak beracun ya, cuman sebaiknya memang dia pakai sarung tangan karet ya untuk lebih safety-nya lagi gitu, karena dia bisa lebih nanti banyak warna. Terus coba pilihkan palet warna yang memang sudah kita sesuaikan, misalnya kita cari referensi panduan warna apa, nah itu kasih 3 warna dulu mungkin, nanti kalau dia bisa menguasai tambah lagi, jadi bisa seperti itu. Lalu orang tua bisa menjadi sebagai kontrolnya. Maksudnya gini ya, ketika kita sudah menguasai seni juga lebih bagus, kita akan tahu di mana momen terbaik ketika dia bermain cat itu, mana sebagai sebuah seni menjadi kayak karya artistik yang bagus. Jadi ada momen-momen tertentu ketika dia sedang terus ada sesuatu yang oh stop, itu bagus, udah geser bikin baru lagi gitu ya. Tapi kalau memang itu mau dijadikan untuk bermain dia selama sejam, ya bukan mau menjadikan sebuah karya, ya biarin aja dia main. Tapi kalau itu dia ingin menjadikan sebuah karya juga, kita harus punya sesuatu yang oh itu bagus, nah udah cukup, ganti lagi gitu. Seperti itu bisa dilakukan. Semuanya sih oke dan bagus. Yang penting nanti kalau orang tua sudah belajar tentang seni yang secara menyeluruh ya, maksudnya secara mendunia, secara seni-seni baru, media baru segala macam, akan bisa lihat bahwa anak saya berpotensi di seni tapi di bagian yang mananya gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya ini, kalau anaknya pakai kuas, lalu kuasnya ini gemes sampai rusak, ini gimana Kak? Ada tipsnya nggak? Iya, ya kalau dia masih kecil, dia bisa dilatih dengan pakai pensil dulu, pakai ya membuat garis-garis dulu, membuat ini dulu. Jadi ada konsep nanti garis tebal tipis, dia dilatih ini garis tebal, lalu mewarnai dengan mengarsir gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang ternyata dilihat ketika oh dia nekennya emang luar biasa, terus tapi garisnya bagus, ya cari kuas-kuas yang memang mempunyai ketahanan yang cukup kuat gitu ya. Dan itu memang ada juga dengan harga-harga tertentu, atau dibuatkan misalnya tadi kuas yang kita buat sendiri, misalnya dengan ujungnya dari kain belacu yang diikat keras, jadi dia bentuknya akan bulat gitu ya. Jadi dia akan mau digosok kayak gimana nggak akan rusak, nggak akan apa gitu ya. Yang penting kalau dia happy melakukannya itu, dia senang, ya kita support, kita cari cara supaya bagaimana dia tetap bisa produktif di karya-karya tersebut gitulah. Nanti boleh kok kalau misalnya dalam satu komunitas nih berapa orang bikin grup gitu, lalu Pak ini karya ini gimana, mau direview gitu, kita bikin waktunya, saya mau banget. Jadi oh nanti ini pendekatan si anak begini, nanti dia diajarinya begini, itu lebih detail saya bisa arahkan gitu. Saya kadang-kadang anak baru coret sebentar, saya udah tahu kok nanti dia mesti kemana, diarahkannya gayanya seperti siapa, dia bagus di komposisi bidang kah, dia bagus di komposisi warna kah, dia bagus di drawing, di sketch, di abstrak, saya langsung bisa lihat gitu. Ya, dokter lukisnya Kak Toto. Kalau pengen tahu
diagnosa anaknya, aliran lukisannya Ya, kemana ini, bisa ya. menghubungi Kak Toto ya. Mm-mm. Nah, Kak Toto, ini ada pertanyaan di chat ini. Anaknya tuh suka untuk menggambar, melukis, tapi tiba-tiba SD dia mogok untuk coret-coret. Mm-mm. Ngambek tiap disuruh ikut lomba, sampai semua warna dicampur warna hitam sampai Mm-mm. sekarang. Itu Mm-mm. gimana? Biasanya itu ada satu titik di mana dia mengalami sebuah peristiwa besar yang sangat mengecewakan dirinya ya. Biasanya sesuatu yang tadinya begini, misalnya dia bikin di rumah, dipuji gitu segala macam, tiba-tiba di sekolah oleh gurunya, apa itu kok nggak bagus, coba ulang lagi yang bagus ini segala macam, bla 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 panjang lebar. Jadi kok beda ya, di rumah saya disupport, saya happy, saya seneng, sampai sekolah kok saya disalahin semuanya gitu loh. Jadi kadang-kadang itu membuat dia jadi udahlah mendingan nggak usah gitu, udahlah saya nggak mau gitu. Saya punya kasus juga dulu, punya murid 2 kakak beradik, ibunya telepon saya, tapi kebetulan ini anak ABK gitu ya. Dia dulunya hobi gambar Kak, tapi sekarang nangis gitu gara-gara waktu itu pulang les nangis ya, karena dia dimasukin di tempat les yang di situ dia mempelajari teknis gitu. Jadi hari itu dia mewarnai, kalau salah sedikit disalahin, diulang gitu segala macam. Nah, akhirnya ketika ketemu saya coba gali, saya ajak ngobrol. Kamu mau gambar apa? Lalu saya dukung gambarnya, lalu saya sudah dia nyaman, saya yuk kita tambahin ini, tambahin itu dan kasih dukungan. Anaknya happy lagi, anaknya bahagia lagi. Minta saya datang tiap hari malah kan. Jadi saya bilang seminggu sekali belum waktunya udah ditanyain. Dan orang tuanya kaget, kenapa bisa balik seperti itu lagi? Karena apa yang menjadi kebahagiaan dia bisa terfasilitasi gitu ya. Itu yang menjadi kenapa dia semangat dalam berkarya. Dan itu memang harus dijaga sampai dia di usia tertentu yang dimana dia siap untuk menerima kekacauan dari luar yang menghina karyanya atau mengkritisi karyanya. Ketika dia mulai SMP, SMA, nah itu dia udah siap. Tapi ketika masih kecil ini harus dijaga, jangan sampai dia terintervensi oleh sesuatu yang sifatnya teknis gitu. Pilih tempat-tempat les yang memang bisa memfasilitasi imajinasi dan kreativitasnya, bukan targetnya adalah juara lomba gambar di tingkat nasional atau lomba gambar di sekolah atau segala macam. Itu yang menjadi perhatian kita semua. Ya, mungkin kalau dari saya pesan juga bagi Bapak Ibu guru yang bergabung di webinar ini ya. Ini pengalaman saya waktu jadi murid. Itu kalau disuruh gambar harus naik turun satu arah gitu ya, nggak boleh. Kalau misalkan arahnya berlawanan gitu, nanti nilainya udah jelek. Terus langit harus biru. Nanti kalau langitnya diganti warna hijau ganti ungu gitu, nilainya juga jelek. Iya, makanya harusnya diganti jadi bukan pelajaran seni gambar ya, tapi pelajaran logika itu harus. Iya, jadi itu akan bisa diterima oleh mereka ketika mereka sudah SMP, SMA, hal itu harus memang dipelajarin kalau memang dia mau serius secara teknis menjadi seorang seniman. Tetapi ketika itu ditawarkan di kelas-kelas kecil, ini akan membunuh daya kreativitas dan imajinasinya. Ketika sudah sampai SMA, SMA, dia ditantang untuk berkreativitas jadi tidak bisa. Dilatih lagi untuk berimajinasi, berbebas dalam kreativitas, dia nggak bisa. Karena udah dibunuh dari kecil. Nah, itu yang menjadi bahayanya. Teknis bisa dipelajari ketika dia udah dewasa. Banyak seniman yang baru belajar teknis ketika dia udah dewasa dan bisa. Tapi akhirnya dia mempunyai karya-karya bagus karena dia punya sisi yang nggak pernah hilang dari masa kecilnya, adalah kebebasan berekspresi dan kreativitas gitu ya. Jadi jangan Bapak Ibu mengorbankan anaknya demi juara lukis, juara gambar, lalu memasukkan kepada tempat berlatih yang sifatnya teknis berulang-ulang. Ada anak yang bisa, ada yang enggak. Gitu ya. Tetapi anak yang bisa memang punya sifat kompetitor yang tinggi, tetapi apakah dia mempunyai kreativitas yang tinggi? Belum tentu. Banyak juga yang mereka hafalan. Saya pernah mengadakan sebuah lomba, saya nggak kasih temanya, saya nggak kasih ininya, orang tua protes, kok nggak ada temanya, nanti aja di lapangan. Ketika mereka udah bawa krayon yang mahal segala macam, kertas segala macam disiapkan. Ketika itu saya rubah. Sekarang lombanya adalah itu ada barang bekas, bikin menjadi sebuah karya seni.
Anak-anak yang tadinya juara, dijagokan juara, blank, 0. Karena mereka bingung saya mau ngapain. Hafalan saya adalah saya gambar orang dengan gradasi tertentu, dengan bentuk tertentu, backgroundnya warna ini, segala macam, kreativitasnya ini, dan saya bisa. Yaitu, jadi mereka diciptakan jadi tukang. Sementara orang-orang hebat adalah bukan tukang, mereka kreator. Mereka orang-orang yang punya daya kreativitas yang tinggi. Nah itu, jadi jangan mempertaruhkan masa depan mereka hanya untuk kebahagiaan kita sementara, bahwa saya dipuji anak saya hebat, juara lomba gambar tingkat RT, RW, sekolah, nasional, atau apa segala macam. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau anaknya suka, support. Tapi kalau anaknya terbebani, kita harus berpikir ulang. Nah, ini ada pertanyaan lain. Anak saya itu suka karakter warna cat air, sedangkan cat air karakternya transparan dan anak menjadi kesal karena kesulitan mengaplikasikan. Hasilnya tidak sesuai ekspektasi anak tersebut. Tapi anak tidak mau mengganti cat akrilik atau cat poster. Ini gimana tipsnya? Sebenarnya sih bisa ya, karena dia kan akrilik itu sebenarnya bisa dicampur air juga gitu ya. Tetapi kalau misalnya mau coba dengan ketajam, jadi gini, pigmennya beda memang. Cat akrilik dia lebih karet, cat air itu kan kapur. Jadi ketika cat air ini pasti ketika dicat dengan campuran air, tone-nya akan turun dan warnanya jadi pudar gitu ya. Kalau akrilik dia akan intensitas terjaga. Bisa dipakai untuk menjebatani itu. Sebelumnya kita pakai sandiwarna. Sandiwarna itu biang warna yang dijual untuk disablon. Bentuknya liquid seperti cat air, cuma punya kepekatan yang kuat. Jadi nanti hasilnya seperti akrilik, cuman dia belum ada pigmen karetnya. Nah itu bisa dipakai teknik itu. Atau kalau memang kekaryaannya mau dijadikan produk turunan tertentu, ya nggak apa-apa, bikin aja dipakai watercolor, lalu kita pindahkan dengan digital, dengan Photoshop, dinaikkan saturasinya, dinaikkan ketebalan kepekatan warnanya, itu juga bisa. Nah cuman anak ini bisa, kalau misalnya memang dia senangnya dengan cat air tapi hasilnya nggak suka, nah cat airnya bisa diganti satu dengan yang harganya cukup mahal, karena pasti warnanya juga lebih bagus. Ya harga tidak bohong gitu Bapak Ibu ya. Maka saya suka kalau bilang, memang saya untuk murid-murid saya selalu pakailah barang-barang yang secara kualitas bagus, karena nanti karya senimu juga akan upgrade-nya lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita belum mampu, ya jangan paksakan ke situ, karena banyak hal yang bisa dilakukan dalam berkesenian. Bisa pakai pensil, bisa pakai arang, bisa pakai apapun gitu ya. Jadi selama belum punya kemampuan, cobalah dengan hal-hal sederhana juga it's okay gitu ya. Tapi ketika sudah mau profesional, bahwa ini harus ada resiko yang harus membeli karya bahan dengan bagus. Tapi kalau mau bahan yang murah tapi punya kepekatan yang tinggi, ya beli sandiwarna atau warna campuran untuk bahan sablon. Adanya di toko-toko sablon, tapi online sekarang juga udah banyak dijual. Jadi tinggal tulis sandiwarna, ada warna primer, ada warna ini, nah kita tinggal pakai. Nah itu bisa diperlakukan sebagai watercolor tapi punya kepekatan warna yang cukup tinggi. Oke. Nah, Kak, gimana kalau anak hanya suka coret-coret dengan warna atau dia mencampur warna saja? 1 jam dia hanya bermain-main untuk mencampur warna ini. Apa yang sebenarnya dia rasakan saat mencampur dan bermain warna tersebut? Sensasi. Iya, eksperimental. Jadi seni itu, bagian dari sebuah seni adalah eksperimental. Nah, dia terlalu lama bereksperimen. Tapi buat saya, itu juga hal menarik, karena dia bisa 1 jam. Nah, boleh nanti kalau misalnya itu, jadi kalau misalnya dia terlalu lama campur warna, makanya catnya kita batasin. Setiap kali berinteraksi, kita siapkan 2 warna dulu, atau 3 warna. Kalau nanti sebentar-sebentar, ayo sekarang kalau udah campur, masukkan ke dalam kanvasnya atau kertasnya. Atau kita taruh catnya udah diplot-plotin nih, ditaruh di kertas itu misalnya warna kuning di kiri, ini di sini, dan dia biar campur di kertas itu. Nah nanti campurannya itu kan jadi sebuah coretan-coretan yang menarik. Stop, kumpulkan. Nah nanti boleh sesekali saya diperlihatkan, saya pengen tahu, oh nanti metode apa lagi yang bisa dipakai untuk dia. Siapa tahu dia kuat di garis dan mempunyai karakter abstraksi karya yang luar biasa gitu. Seperti murid saya pertama, Emilio, itu saya ajarin gambar nggak bisa, saya suruh apa tuh nggak bisa, tetapi bahwa ketika saya kasih cat,
dia taruh sendiri, dia lempar, dia acak-acak ke macam, ternyata jadi sebuah karya abstrak yang bagus dan itu sudah dapat pengakuan yang luar biasa. Atau seperti Aldi, dia cat, dia lempar-lempar catnya, malah dia satu karya 5 menit selesai. Nah, Aldi ini eh, sebuah contoh yang menarik bagi saya karena yang menemukan pada bagaimana akhirnya dia bekerja adalah papahnya gitu ya. Saya hanya meng-guide dari jauh. Try error akhirnya saya ketemu. Jadi dia hobinya campur, lalu dilempar, lalu dituang, lalu di apa. Dan karya abstraknya memang jadi luar biasa. Dan kita buktikan dengan ketika ditunjukkan kepada orang-orang di luar negeri. Di Perancis ketika ditunjukkan, mereka langsung, ayo Aldi bawa ke Perancis untuk pameran di Perancis. Kemudian ditunjukkan kepada kurator besar Indonesia, Agus Darmawante, dia harus dibikinkan buku, harus segala macam, lalu diundanglah, dibikinkan buku oleh Gramedia, lalu masuk juga rekor muri, karena dia salah satu anak urutan khusus dengan produksi karya terbanyak sepanjang tahun. Jadi setahun dia bisa melukis abstrak 1.500 dan ukurannya besar-besar. Ya itu dari hobi dia, lempar-lempar segala macam, cat gitu ya. Dan ya itu, jadi butuh orang lain untuk melihat apakah karya ini artistik atau tidak. Dan saya bersedia untuk itu, untuk membantu. Itu nanti kalaupun belum artistik, gimana supaya bisa lebih artistik. Tapi bukan berarti sesuatu yang tidak artistik itu bukan yang tidak bagus. Kalau bicara tentang artistik itu berarti yang mana yang kira-kira pasar bisa menerima gitu. Lebih banyak orang yang bisa menerima. Gitu. Jadi kalau karya itu dibilang tidak artistik belum tentu tidak bagus gitu. Karya itu bisa saja sangat bagus, cuman pasarnya sangat sempit. Nah, itu butuh orang seperti saya, butuh seniman-seniman lain mungkin yang memang jadi kalaupun minta komen ke seniman, cari mereka yang sudah selesai dengan dirinya gitu ya Pak. Jadi Bapak Ibu, jadi banyak seniman yang senewan gitu yang saya bilang tadi. Jadi belum selesai sama dirinya, kemudian ketika ditampilkan karya orang lain, dia akan mencerca dan mencaci maki. Dia tidak mencari sisi baiknya, dia tidak mencarikan solusinya, tetapi dia akan mengatakan ini jelek aja belum, kok dikasih ke saya gitu loh. Jadi ada banyak yang bilang gitu. Jadi merasa dia tinggi, ini jelek aja belum, kok dikasih ke saya gitu loh. Ya ada satu kasus, saya punya dulu ada seniman hebat yang saya kagumi. Tapi akhirnya saya sekarang hilang luntur kekaguman saya karena begitu ternyata sangat tinggi hati dan buat saya apa nggak capek ya hidupnya selalu mengkritik karya orang, mencaci karya orang, menjatuhkan karya orang gitu ya. Sementara karya dia sendiri terbangun ya karena pasar, ada demand-nya juga. Dan sekarang pasar terbuka sangat luas, siapa saja bisa jadi seniman yang hebat, tergantung bagaimana Anda bisa memperkenalkan karya ini. Dan itu ada rahasianya, ada tekniknya yang mungkin nanti di kapan waktu saya akan share bagaimana strateginya supaya karya ini bisa dikenal dan disukai oleh banyak orang, bisa berkesan di banyak orang gitu. Nah, Kak, kalau usia 15 tahun apa masih bisakah diarahkan untuk menggambar? Apakah sudah terlambat? Saya punya murid oma-oma kok umur 70 ada. jadi nggak ada kata terlambat untuk bersenian. Van Gogh belajar melukis umur 27 tahun. Dia meninggal umur 37. 10 tahun dia berkarya 1.600 karya skets dan lukisan. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Kadang-kadang memang Tuhan mempertemukan saya dengan murid saya ketika sudah dewasa. Jadi saya nggak capek-capek untuk mempersiapkan dia, begitu ketemu, memang udah jadi, tinggal poles aja. Atau tinggal ngasih tahu orang tuanya, ini loh Bu, dia bagusnya di sini. Atau ini udah bagus Bu, mau diapain lagi? Kadang-kadang saya ketemu udah dewasa gitu, ini udah bagus, mau diapain lagi? Gitu loh. Karena yang sebenarnya kadang-kadang menjadi masalah adalah target. Ya, orang tuanya itu punya sesuatu yang menjadi patokan dasarnya. Oh dia harus bisa gambar orang Pak. Nah, kalau dia nggak suka gambar orang, kok suruh gambar orang? Gitu ya. Pelukis-pelukis hebat banyak yang menjadi pelukis hebat. Tapi karena dia nggak suka gambar orang ya banyak. Atau dia nggak lulus gambar anatomi ya banyak gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi bagaimana kita bisa memulai itu kapan saja bisa. Bukan orang tuanya juga kalau mau mulai sambil nemenin anaknya juga nggak masalah. Siapa tahu jadi sesuatu yang oh iya sambil bersama dengan anak saya mempunyai hobi yang baru. Ternyata hobi saya bisa dijual, bisa menghasilkan rupiah, pundi-pundi. Ya itu juga mungkin sangat menarik gitu ya. Jadi ya seperti itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama anak-anak
Dan ya jangan takut, pintu rezeki akan tertutup karena ini mereka yang bawa nih sebenarnya nih. Kalau berangkas tuh mereka yang bawa kuncinya. Kalau udah dia ngasih ke kita ya tinggal dibuka, rezekinya datang sendiri. Cuma kalau dia belum ngasih kuncinya ya kita rayu-rayu gitu. Kira-kira gitu ya. Iya, intinya tidak ada kata terlambat untuk Yes, belajar. belajar Ya. Iya, siapa berapapun. tahu justru orang tuanya yang ternyata bakatnya di seni lukis. Oh iya, 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 siapa tahu. Banyak ya karena saya banyak punya murid itu akhirnya orang tuanya yang menentukan bahwa jadi ketika orang tuanya komen, nanti kamu main warna ini ya, ini paduannya ini, kayak kita kasih. Dan itu menjadi sebuah karya yang luar biasa ya, seperti kayak Emilio Cornein, mungkin di YouTube saya juga bisa lihat ya videonya bagaimana dia berkarya. Itu ada satu karya masterpiece yang tidak dijual memang pada waktu itu, pameran tunggal. Dari 60 karya, itu 80% terjual. Dia anak umur 10 tahun. Hari itu kira-kira di tahun, mungkin 15 tahun yang lalu. Hari itu dia menghasilkan uang hampir 400 juta dari karyanya. Tetapi ada karena 40 terjual ya. Harganya waktu itu sekitar 4 juta, 5 juta. Kemudian ada satu karya yang memang tidak dijual, tapi orang sangat suka. Yaitu karena orang tuanya titip warna ini buat ini, dan itu menjadi kesukaan. Dan itu sampai orang itu menawar di angka 350 juta untuk satu lukisan, dan orang tuanya tidak kasih gitu ya. Tapi buat saya menjadi ini adalah bahwa kehadiran orang tua atau orang tuanya justru yang bisa menemukan kehebatan dari anaknya. Jadi saya hanya membimbing secara sedikit-sedikit orang. Makanya saya suka mendengarkan juga ada komen apa dari orang tua, ada diskusi apa kita dengan orang tua. Saya saling mengedukasi, saling memberi informasi. Nanti intinya ini buat kebaikan anak ini gitu. Jadi saya sebagai guru juga nggak boleh arogan. Oh, menurut pengetahuan seni rupa ini seperti ini. Enggak. Banyak yang kayak gitu juga memang teman-teman saya. Saya bilang buat apa? Justru ini bersinergi bagaimana? Karena 24 jam anak ini sama orang tuanya bukan sama saya. Jadi bagaimana supaya mereka bisa diterima keluarga, bisa orang tuanya support dan menghasilkan karya-karya hebat dari keluarga. Ya betul, keluarga terutama orang tua memang yang memegang peranan penting. Nah, terakhir sebelum saya tutup dengan lagu, ada lagu lain lagi nggak ini Kak yang mau dibagikan? Baru dua banyak yang saya ketagihan loh ini dengan lagunya. Nanti saya buatkan lagi kalau gitu. Iya, Baik, nanti kita ulangnya 2 lagu dari Ananda Mikaela. Nah, terakhir saya ingin tanya sama Kak Toto. Kak Toto ini kan latar belakangnya teknik sipil, lalu sempat kuliah ekonomi manajemen. Nah, apa sih yang membuat Kak Toto ini tertarik untuk mentoring anak-anak berkebutuhan khusus ini? Iya, sebenarnya cita-cita mau jadi insinyur tuh cita-cita kecil saya ya, mau bekerja di suatu tempat di bidang konstruksi gitu. Waktu itu saya tuh sekolah di tempat paling keras, mungkin sekolah di Jakarta ya, di STM 1 Budi Utomo ya, biang tawuran. jadi hidup itu zaman itu sudah sangat keras. Kemudian saya mempunyai nilai yang bagus, kebetulan puji Tuhan. Jadi saya direkomendasikan sekolah untuk ngambil, saya dapat PMDK tapi saya nggak ambil. Saya cuma bilang sama guru saya, carikan saya pekerjaan di tempat yang konstruksi yang paling terbaik di Indonesia, saya bilang waktu itu. Akhirnya saya dimasukkan kepada Jaya Konstruksi ya waktu itu, punya Pak Ciputra, dan saya bisa bekerja di sana. Tetapi dalam perjalanannya ternyata nggak cocok sama kebiasaan saya. Saya orangnya tuh saklek ya, maksudnya sakleknya tuh kalau dalam matematik, dalam angka, saya masuk ke dalam yang surveyor quality control gitu, quality control bangunan gitu ya. Dan saya harus berhadapan dengan orang-orang yang suka ngambil kesempatan, suka colong-colong segala macam. Jadi hitungan saya harus segini, mereka, dan saya nggak cocok dengan itu. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar karena saya tidak mau nanti disalahkan ketika ada kejadian di gedung, karena saya tidak bisa menjaga kualitas gedung itu. Nah, lalu saya bekerja lagi di tempat lain, masih di konstruksi perawatan, tapi saya tidak menemukan sesuatu yang buat saya, apa sih kok saya nggak semangat, nggak ini segala macam. Nah, saya keinget kembali zaman SMP, zaman SD, saya tuh suka melukis. Dan saya itu seniman yang belajarnya curi-mencuri. Jadi saya lewatin rumah seniman, saya lihat dia melukis, pulang saya praktekin. Lagi kemana lagi saya lihat dia melukis, begitu cara saya belajar. Nah, kemudian ya udah saya melukis aja deh. Nah, kebetulan
kenal dengan salah satu guru di Hadi Prana, Pak Yohanes. Saya sempat belajar sama dia di awal-awal, baru belajar sebentar malah direkomendasikan di Hadi Prana, dan ya mungkin itu nasib baik saya juga. Saya di Hadi Prana diterima sebagai guru waktu itu di awal-awal tahun 2000, 2001. Dan saya sudah merasa nyaman di situ, kerja di tempat yang saya suka. Lalu saya berpikir lagi, nih Tuhan sudah kasih tempat yang enak buat saya menjadi seorang seniman, melukis, bisa mendapatkan materi dari sana juga, dari mengajar, segala macam, kesenian saya berjalan. Lalu saya mau ngapain lagi? Ada sesuatu yang harus saya bagi gitu. Nah, kemudian saya lihat karya-karya teman-teman berkebutuhan khusus ya, waktu itu mungkin disabilitas yang lain, karena saya juga sempat lama zaman dulu tuh rumah dekat dengan Wisma Cesir yang penyandang kursi roda itu paraplegi, jadi saya punya banyak teman di sana juga. Karya-karya mereka tuh masih di bawah dari standar kelayakan, misalnya kalau orang bilang karya-karya yang mau diadu dengan mainstream gitu ya. Nah, jadi saya lihat, wah ini berarti harus ada edukasi untuk teman-teman kebutuhan khusus. Makanya dari situ saya mulai untuk mencari tahu apa sih yang bisa saya kasih. Nah, ketemu Pak W.Y. Haryanto, guru di Hadi Prana juga, dia bilang, cobalah kamu ke anak autis. Saya punya murid anak autis. Nah, kalau autis itu gimana gitu, saya juga belum tahu, tapi ya udah kalau ada saya mau, saya niatin. Nah, kok baru batin gitu 1 minggu kemudian ada telepon dari orang tua dan bilang anaknya autis mau belajar melukis karena psikolognya bilang dia harus belajar melukis karena garisnya bagus. Nah, ya udah saya di situ, dan ya di awal nggak gampang, mungkin di awal saya juga perlu mempelajari banyak hal, sampai akhirnya saya punya murid banyak, tambah lagi, dan itu pengalaman baru. Mungkin waktu murid pertama berhasil, kedua saya udah kepedean, terima berikutnya, ternyata anak kedua lain lagi caranya, udah punya 2, mau ketiga keempat, udah pede, ternyata lain lagi caranya. Jadi banyak hal baru yang saya pelajari, dan saya senang begitu. Jadi dari ini waktu di awal-awal ya berdarah-darah, digigit, dicakar, dijambak, ya itu udah hal yang biasa. Sampai saya mempunyai satu metode cara bagaimana menghadapi mereka secara psikologis. Jadi begitu saya datang, mereka sudah merasa nyaman, mereka sudah, yang tadinya uring-uringan, yang tadinya ngamukan, yang tadinya nggak mau ini ketemu saya, mereka sudah langsung bisa komunikasi, kita langsung bisa bekerja sama gitu. Karena saya memang ketika bertemu murid baru, saya kayak ketemu teman lama gitu. Jadi saya nggak ngerasa bahwa ini anak yang perlu dikasihani atau ini anak yang perlu di treatment khusus, enggak. Saya ya seperti teman lama yang memang ayo melukis bareng sama saya gitu. Jadi ya ngobrol biasa, kalaupun dia nggak tektok nggak apa, ya saya ngomong aja terus ke dia, bercandain apa segala macam gitu. Jadi seperti itu. Nah itu yang membuat saya sampai sekarang kok saya bertahan gitu ya. Karena disitulah saya bisa membagikan pengetahuan saya yang cuma secuil, yang cuma sedikit gitu ya. Karena saya nggak belajar secara formal, saya hanya datengin orang-orang seniman hebat dan saya belajar dari apa yang Tuhan kasih ke saya, bakat saya yang itu, lalu saya coba berbagi ke sahabat-sahabat saya yang berkebutuhan khusus. Jadi saya cuma mau berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan buat teman-teman saya, dan mudah-mudahan itu bisa membantunya sebagai bekal kehidupannya, sebagai jembatan komunikasi dia dengan orang-orang di luar dia gitu. Atau ya itu tadi, saya menjadi pembela hak-haknya, menjadi lawyers-nya, menjadi penyambung lidahnya. Itu yang ya itu yang pengen saya lakukan gitu. Jadi sampai sekarang ya kalau dihitung berapa banyak hal yang saya terima kebaikan, itu udah luar biasa. Itu udah nggak ada serinya. Jadi banyak hal keajaiban-keajaiban yang saya terima dari sahabat-sahabat saya. Oke, baik, sangat inspiratif ya. Tapi sayang sekali waktu sudah menunjukkan jam 11 lewat, jadi 2 jam ya. webinar kali ini iya. Webinar kali ini dengan sangat menyesal harus kami akhiri. Saya mewakili Sabiru Indonesia. Terima kasih banyak untuk sharing ilmunya, sangat inspiratif Kak Toto. Iya, terima kasih juga untuk para peserta webinar. Hari ini sudah menyempatkan waktu. Saya mewakili Sabiru Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dari kami. Kita mungkin boleh jumpa minggu depan dengan tema yang berbeda. Ya, nah, terima kasih banyak.
Saya Terima kasih sampaikan semuanya. sampai jumpa. Iya, minggu depan. Ya, oh ya, untuk caranya bisa menyampaikan tadi gambar dari hasil karya dari anak-anak boleh ke mana? Boleh ke email atau lewat WA, Kak Tutu? Boleh nomor saya nanti dibagikan saja, atau misalnya Sabiru mau bikinin WA group juga boleh, nanti supaya jadi ketika ada satu yang dibahas bisa sampai ke yang lain gitu ya. Itu juga boleh. Boleh nomor saya juga kalau ke email sama ke DM Instagram atau apa saya jarang periksa gitu. Jadi paling biasanya ke WA aja. Boleh. Jadi nanti parents kita akan bagikan di WhatsApp grup Info Parenting Sabiru ya. Termasuk untuk link lagu yang akan kita putar untuk mengakhiri sisi webinar pada siang hari ini. Saya Ellen mewakili Sabiru Indonesia. Sampai jumpa minggu depan. Hai, aku Sabi. Selamat datang di Sabiru. Sabiru adalah media belajar untuk orang tua hebat dan si kecil yang spesial. Berbagi informasi seputar dunia anak berkebutuhan khusus. Menurut WHO, 7-10% dari total populasi anak di seluruh dunia adalah anak berkebutuhan khusus. Sabiru mengajak seluruh orang tua hebat untuk terus belajar dalam mendampingi si kecil. Lewat Instagram kami @sabiruindonesia dan ikuti hashtag Sabiru Info, Sabiru Talk, Sabiru Event.